Bab 981, sedikit energi tersisa. Ketika petir menyambar Bai Xiaochun, dia merasakan kekuatan peledak mengalir ke kepalanya dan kemudian meletus di seluruh tubuhnya. Percikan listrik menghempaskannya ke segala arah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan yang menyebabkan dia menjerit ketakutan. Tapi kemudian, dia melihat sekeliling, berkedip sebentar sebelum matanya menyala. Aku baik-baik saja. Bukan hanya listrik tidak menyakitinya, tetapi itu benar-benar menyebabkan basis kultivasinya meningkat. Aku bisa menyerapnya. Petir ini memiliki jenis kekuatan daya kehidupan yang berbeda dari petir di penjara petir, energi yang menyebabkan darah kematiannya melompat seolah-olah dengan sukacita. Bai Xiaochun sangat senang. Jelas, petir ini ada pada tingkat yang berbeda, lebih tinggi dari barang-barang di 9 sekte petir 9 langit. Itu adalah cara yang sama seperti pil obat tertentu yang memiliki kualitas lebih tinggi daripada yang lain, dan dapat membantu memajukan budidaya seseorang dengan cara yang berbeda. Meskipun dia sangat senang, wajah hantu itu tepat di belakangnya, baru saja akan memasuki daerah awan. Oleh karena itu, tanpa ragu sedikit pun bahwa Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan merintih kesakitan, seolah-olah dia mengalami penyiksaan yang paling mengerikan. Suara belaka itu menyebabkan wajah hantu menyusut kembali. Apakah kilat itu kuat? Wajah hantu itu bertanya-tanya. Aku merasa seperti membiarkan dia tersambar petir sebenarnya membiarkannya lolos sedikit. Wajah hantu itu dengan cepat menyadari bahwa mustahil untuk mengirimkan indera ilahi ke dalam petir atau awan petir. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di pinggiran agar Bai Xiaochun terbunuh, kemudian berlari masuk untuk mengambil tubuhnya. Lagi pula, dia sangat tertarik dengan wajan penyu yang dia lihat. Saat wajah hantu menunggu Bai Xiaochun dipukul sampai mati oleh petir, Bai Xiaochun masih bergerak maju, dipukul berulang-ulang oleh petir. Meskipun begitu indah rasanya, dia terus memancarkan jeritan darah yang mengental di kiri dan kanan. Setelah mengetahui bahwa wajah hantu yang pengecut itu tidak akan mengejarnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cibiran. Rupanya, aktingnya benar-benar melakukan pekerjaannya. Bajingan itu terlalu berhati-hati. Itu tidak akan terjadi. Aku perlu memberinya sesuatu untuk dikerjakan. Dengan itu, ia sedikit melambat, dan ketika sambaran berikutnya menyambar, menjerit di atas paru-parunya dan terhuyung-huyung di tempat, seolah-olah ia mungkin tidak dapat melanjutkan ke depan. Mata wajah hantu itu berkedip-kedip. Dia telah memperhatikan Bai Xiaochun dari dekat selama ini, tetapi masih belum berani memasuki bidang kilat. Ketika Bai Xiaochun melihat reaksinya dari sudut matanya, dia mengertakkan giginya, membiarkan lebih banyak kilat menyerangnya, dan kemudian merosot terlihat saat dia mengambil langkah goyah ke depan. Dia hampir mati. Wajah hantu berpikir dengan tawa dingin. Namun, sesaat kemudian, dia mengerutkan kening ketika Bai Xiaochun, yang dia anggap akan terbunuh setiap saat, mengambil langkah maju lagi. Kemudian dia mengambil langkah lain saat dia mulai berjalan ke kejauhan. Akhirnya mata wajah hantu itu mulai berkedip-kedip dengan curiga. Namun, pada saat itulah baut petir melanda Bai Xiaochun, menyebabkannya bergidik dan kemudian jatuh ke tanah, di mana ia berbaring berkedut. Akhirnya, wajah hantu tanpa ragu bergerak, menembak melalui kilat menuju Bai Xiaochun. Namun, bahkan ketika dia mendekat, Bai Xiaochun berjuang berdiri, matanya merah seperti kelelahan. "Ayo!" teriaknya dengan parau. Bai Xiaochun tidak akan pernah menyerah. Lalu dia mengambil langkah maju. Kecurigaan wajah hantu itu dihilangkan oleh tindakan Bai Xiaochun, dan dia mendorong ke depan dengan kecepatan yang lebih besar. Dia kue yang sulit, itu pasti. Namun, ketika dia mendekat, banyak petir mulai fokus padanya, dan tidak peduli bagaimana dia menghindari bolak-balik, dia tidak bisa menghindari terkena. Lebih jauh lagi, yang mengejutkannya adalah, terlepas dari seberapa kuatnya dia, kilat menyambarnya sampai ke jiwanya. Lebih buruk lagi, itu sebenarnya melemahkan kekuatan hidupnya sampai batas tertentu. Petir ini sangat aneh, pikirnya. Dia segera mulai gugup. Lagi pula, dia seperti pohon tanpa akar, meskipun ia memiliki cadangan kekuatan hidup yang besar, ia tidak memiliki cara untuk membangunnya kembali setelah digunakan. Ini tidak layak. Aku akan kembali, menunggu sampai dia mati,
dan kemudian mengambil mayatnya. Dengan itu, wajah hantu bersiap untuk kembali. Sama seperti yang dia lakukan, Bai Xiaochun mengeluarkan teriakan gemetar yang seperti semburan api kecil yang akan dipancarkan lampu minyak sebelum mengedipkan mata. Kemudian, alih-alih terhuyung-huyung dengan tidak stabil, dia meluncur ke depan dengan ledakan kecepatan, melaju hampir 3.000 meter dalam satu tembakan. Itu bahkan menarik lebih banyak kilat dari biasanya, yang semuanya mengejutkannya sekaligus. Berkedut dengan kejang, dia menjerit dan jatuh ke wajahnya, di mana dia berbaring tanpa bergerak. Wajah hantu itu berhenti di tempat dan memandang. Sayangnya, akal ilahi tidak bekerja di dalam petir, memaksanya untuk memeriksa pemandangan hanya dengan penglihatan fisiknya. Beberapa saat kemudian, matanya bersinar dengan tekad saat dia menuju ke arah Bai Xiaochun. Terlepas dari bagaimana kilat menghantamnya, dia bertahan, semakin dekat dan semakin dekat. Ketika dia hanya sekitar 3.000 meter jauhnya, Bai Xiaochun tiba-tiba menjerit. Aku menolak pergi seperti ini. Aku masih memiliki sedikit energi yang tersisa. Seolah-olah dia berteriak dengan sisa kehidupan terakhir yang tersisa di dalam dirinya. Kemudian, dengan sangat tidak percaya pada wajah hantu itu, dia bangkit dengan gemetar, dan kemudian mulai berjalan ke depan seperti orang mati yang berjalan. Kenapa kamu tidak mati? Wajah hantu itu menggeram dengan marah. Dia telah bergerak cukup cepat, tetapi pada saat yang sama, menjaga kecepatannya terkendali. Lagi pula, semakin cepat seseorang bergerak di area ini, semakin banyak kilat tertarik. Tapi sekarang, karena kesal, dia memutuskan untuk keluar semua. Saat dia mulai menambah kecepatan, Bai Xiaochun tiba-tiba mulai berdecak pahit, seolah-olah dia akan melemparkan hati ke angin. Aku tahu apa yang kamu cari, dasar hantu tua. Kamu ingin walk surga bumi Dao polaritas 9 provinsi aku. Tetapi bahkan jika aku mati, aku akan membuat kamu membayar harga untuk mendapatkannya. Terkekeh gila, ia memukul dadanya sendiri dan meludahkan seteguk darah besar untuk melepaskan sihir rahasia. Membuatnya tampak seperti dia membakar sisa hidupnya yang terakhir, dia melesat maju dengan kecepatan tinggi, langsung menuju ke konvergensi besar petir. Dalam sekejap mata, dia berada beberapa puluh ribu meter jauhnya, dan disambar banyak petir. Akhirnya, dia jatuh ke tanah, menjatuhkan kura-kura di sebelahnya. Wajah hantu itu awalnya tertegun, dan kecurigaannya mulai tumbuh. Bagaimanapun, kebetulan itu benar-benar mulai menumpuk. Sekarang dia dihadapkan pada sebuah keputusan, percaya, atau tidak percaya. Mungkin dia mencoba membujukku lebih jauh, semua dengan harapan aku terbunuh bersamanya, atau setidaknya, bahwa aku membayar harga yang pahit. Ya, sulit untuk mengatakannya dengan pasti. Dan pada akhirnya, tidak ada alasan untuk terburu-buru. Mata berkedip, ia mulai mundur. Akhirnya, dia bebas dari kilat yang menguras tenaga hidup, di mana dia berbalik untuk melihat Bai Xiaochun. Jika kamu mati, maka mempertimbangkan sifat aneh tempat ini, aku bisa mengerti mengapa mayatmu tetap di sana sama seperti sebelumnya. Tetapi jika kamu belum mati, maka aku menolak untuk percaya bahwa kamu bisa berbaring di sana tanpa bergerak dengan kilat yang menyerang kamu. Terkekeh dingin, wajah hantu memutuskan untuk menunggu sebulan penuh. Selama waktu itu, Bai Xiaochun tidak terlalu berkedut. Pada saat itu, wajah hantu itu akhirnya diyakinkan. Wajan berharga itu milikku sekarang. Mata bersinar dengan keserakahan, dia memasuki petir untuk kedua kalinya. Kali ini, dia tidak menahan sama sekali. Dia membiarkan kilat menyerangnya terus-menerus saat dia melaju ke arah Bai Xiaochun. Daerah tempat Bai Xiaochun terbaring sangat padat dalam hal kilat, menyulut sedikit ketakutan ke wajah hantu. Namun, dia mengabaikan rasa takutnya, dan benar-benar menambah kecepatan. Pada saat itulah terdengar suara yang menyebabkan pikiran wajah hantu itu berputar. Aku menolak untuk mati. Aku masih punya sedikit energi tersisa. Petik 2 titik titik. Bab 982, datang dan bertempur. Saat suara lemah Bai Xiaochun bergema, dia begitu perlahan berjuang berdiri, bergerak untuk pertama kalinya dalam sebulan penuh.
Tentu saja, dia merasa lebih bangga pada dirinya sendiri daripada sebelumnya. Selama bulan berbaring di sana tanpa bergerak, sambaran petir yang diulang telah meningkatkan basis kultivasinya secara signifikan. Kalau bukan karena fakta bahwa ia sudah lama bertekad untuk merencanakan melawan wajah hantu, ia akan berdiri dan mulai berjalan jauh lebih awal. Ketika wajah hantu mendengar Bai Xiaochun berbicara, dia mengeluarkan amarah. Kamu menipuku, teriaknya, pikirannya berputar di ambang kegilaan. Jika dia memiliki tubuh kedagingan, dia pasti akan batuk darah sekarang. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana Bai Xiaochun bisa berbaring di sana selama sebulan penuh, namun tidak mati. Marah, dia benar-benar mengabaikan petir untuk bergegas menuju Bai Xiaochun. Di hadapan wajah hantu yang marah, Bai Xiaochun mulai mundur. Itu benar, aku menipumu, dasar hantu tua, katanya bangga. Dia mulai menambah kecepatan, bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Tidak hanya baut petir yang melanda tampaknya tidak menyakitinya sama sekali, mereka benar-benar berfungsi untuk meningkatkan kecepatannya. Kamu. Wajah hantu itu benar-benar terguncang sehingga Bai Xiaochun tidak terluka sama sekali. Namun, tidak ada waktu untuk merenungkan mengapa itu terjadi. Pada saat ini, dia telah membuat keputusan, dia tidak akan mengejar Bai Xiaochun. Dia akan lari. Sialan, pikirnya, bagaimana mungkin orang ini begitu aneh. Penyesalan dan kebencian bercampur dalam hati hantu itu, naik ke tingkat yang luar biasa. Jelas, dia tidak bisa kusut dengan Bai Xiaochun di wilayah petir. Saat ini, dia sudah tergelincir ke tingkat setengah dewa, yang berarti bahwa pergi lebih jauh ke kilat akan menempatkan dia dalam bahaya besar. Dan berdasarkan pertemuan sebelumnya, dia tahu bahwa terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaochun hanya seorang dewa, itu akan membutuhkan upaya habis-habisan untuk membunuhnya. Bahkan tidak berpikir untuk berlari, kamu hantu tua, Bai Xiaochun berteriak. Ayo, mari kita bertarung habis-habisan. Tentu saja, dia tidak benar-benar mendekati wajah hantu. Sebagai gantinya, ia melepaskan kekuatan mata Dharma Heaven Span-nya, mengirimkan seberkas cahaya ungu untuk menangkapnya. Wajah hantu itu bergetar sesaat, dengan cepat pulih, tetapi tidak dapat menghindari petir yang memenuhi area itu. Pada saat jeda yang singkat itu, dia dikejutkan oleh puluhan dari mereka. Terlepas dari betapa kuatnya dia, banyak petir memicu pekikan yang menyedihkan sebelum dia mulai melarikan diri dengan amarah. Tapi bagaimana mungkin Bai Xiaochun membiarkan kesempatan seperti ini lewat? Reaksi dari menggunakan Heaven Span Dharma-nya menyebabkan dia batuk darah, tetapi darah kematiannya sudah bekerja. Dalam beberapa saat, ia pulih, dan kembali bekerja. Wajah hantu itu berhenti sebentar lagi, dan kali ini, lebih dari 100 baut kilat mengejutkan menabraknya. Jeritannya mengguncang langit dan bumi, dan bahkan menyebabkan langit menjadi redup. Aku akan membunuhmu, kamu dengar. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan memakan dagingmu. Aku akan menyedot sumsum dari tulangmu. Wajah hantu itu bergetar ketika kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras habis. Akhirnya, dia melolong, membayar harga curam untuk memecah menjadi 10.000 aliran asap hitam terpisah yang melarikan diri ke segala arah. Itu akhirnya membebaskannya dari mata Dharma Heaven Span. Namun, meskipun dalam bentuk 10.000 aliran asap hitam yang terpisah, ia masih tidak bisa menghindari petir yang merusak. Tidak memiliki pilihan lain, dia hanya mencoba keluar dari wilayah petir secepat mungkin. Yah, kamu tidak cepat. Huff. Bai Xiaochun tidak sangat senang, tetapi tidak ada trik lain di lengan bajunya saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan ketika lebih dari 10.000 aliran asap hitam keluar dari wilayah petir, kemudian membentuk kembali bersama-sama ke dalam wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak. Pada titik ini, Bai Xiaochun sampai pada kesimpulan bahwa ia akhirnya berada di atas angin. Melihat wajah hantu itu dari kejauhan, roh bertarungnya melonjak, dan dia memutuskan untuk meniru bagaimana Gravekeeper itu berbicara selama perselisihan dengan Celestial. Menunjuk langsung ke wajah hantu, dia dengan dingin berkata, apakah kamu punya nyali untuk datang ke sini, hantu tua? Mengapa kamu dan aku tidak bertarung secara spektakuler sampai mati? Petik 2.
Wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak begitu marah sehingga dia akan meledak. Namun, ia tidak memiliki keberanian untuk memasuki lautan petir itu. Dalam pertukaran singkat barusan, dia telah kehilangan sekitar 10% dari total kekuatan hidupnya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun kekuatan hidup itu, dan di sini ia terkuras habis dalam sekejap mata. Tutup mulutmu, Bai Xiaochun, apakah kamu punya nyali untuk keluar? Dari cara wajah hantu itu mengutuk Bai Xiaochun, jelas betapa marahnya dia. Aku akan berada di sini selama kilat ini. Bai Xiaochun menjawab dengan dingin, menekankan kata-katanya dengan mengibaskan lengan bajunya. Kamu, wajah hantu itu nyaris menjadi gila karena kata-kata itu saja. Dia benar-benar tidak pernah menemui orang yang tak tahu malu ini, dan dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas mencoba membunuh Bai Xiaochun, terlepas dari biayanya. Sayangnya, ia tidak bisa kehilangan kekuatan hidup sebanyak itu, dan karena itu, ia harus menanggung kebuntuan dengan gigi terkatup. Jika kamu bahkan hampir memiliki apa yang diperlukan, Bai Xiaochun, maka keluarlah dan lawanlah aku. Aku pasti akan membunuhmu. Dengan itu, wajah hantu itu berputar dengan marah, khawatir dia akan menyerah pada dorongan hati jika dia terjebak di sekitar mengunci tanduk dengan Bai Xiaochun. Jika kamu punya keterampilan, kamu hantu tak bertulang, lalu datang ke sini dan bertarung. Dengan itu, Bai Xiaochun menjentikkan lengan bajunya, mengangkat dagunya, dan menghela nafas dalam-dalam. Dengan jentikan lengan baju, aku, Bai Xiaochun, menyebabkan hantu setengah dewa ini melarikan diri saat melihatku. Ketika wajah hantu mendengar itu, dia mengertakkan gigi dengan marah, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya terpancing. Dan terus berangkat dengan kecepatan tinggi. Dan dengan demikian, wilayah petir menjadi garis demarkasi. Satu pihak tidak akan memasukinya, dan yang lain tidak akan meninggalkannya. Bai Xiaochun sangat senang dengan itu. Merasa luar biasa, dia mulai melaju lebih jauh ke kedalaman area petir, menyerap petir di setiap langkah. Akhirnya, ia mencapai pusat wilayah itu, di mana ada begitu banyak kilat sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Di sana, dia duduk bersila, dan mulai berkultivasi. Suatu hari aku akan menunjukkan satu atau dua hantu tua itu. Mendengus dingin, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Petir di sini mengandung kekuatan hidup dan energi langit dan bumi. Bagi Bai Xiaochun, itu bahkan lebih menguntungkan daripada petir di 9 sekte petir 9 langit, dan menyebabkan basis kultivasinya untuk membuat kemajuan yang konstan. Selain itu, darah abadinya semakin mendekati level 50%. Adapun wajah hantu, dia pergi dan sedikit dingin. Kemudian dia menghabiskan lebih banyak waktu mencoba memikirkan cara untuk mengendalikan benda ajaib itu. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan menghilangkan pikiran seperti itu. Apa yang dilakukan sudah selesai. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan sekarang adalah keluar dari sini dan mencoba mengendalikannya dari luar. Dengan mata berkilauan, dia berusaha menentukan apakah benda ajaib itu sudah keluar. Waktu berlalu. Setahun berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaochun benar-benar fokus pada kultivasi. Bukannya dia sangat tertarik pada kultivasi saat ini, tetapi dia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Dan mengingat bahwa dia tidak berani meninggalkan daerah petir, dia pada dasarnya terjebak dengan budidaya sebagai satu-satunya pilihan. Wajah hantu tertawa menangis terus turun ke kegilaan. Dia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, dan tidak ada jalan keluar, apapun yang dia lakukan. Sekarang dia menyadari bahwa dia terjebak, suasana hatinya hanya memburuk. Jika hanya itu yang ada pada situasi, itu mungkin bukan masalah besar. Lagi pula, dia yakin bahwa dia bisa keluar cepat atau lambat. Namun, dia segera menyadari bahwa basis budidayanya perlahan-lahan ditekan. Pada saat ini, dia telah tergelincir dari memiliki kecakapan pertempuran dewa, sampai ke tingkat semi-dewa. Untuk kegelisahannya, dia menyadari bahwa itu kemungkinan otomat roh dari item magis yang melakukan ini padanya. Dan lebih buruk, ini hanya permulaan. Seiring berjalannya waktu, keterbatasan akan bertambah parah.
Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berteriak marah. Tiba-tiba dia menyadari bahwa peruntungannya telah berubah menjadi lebih buruk dari saat dia bertemu Bai Xiaochun. Sementara itu, baik wajah hantu maupun Bai Xiaochun tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa sementara mereka terjebak di dunia benda ajaib, hal-hal terjadi di tanah Heavenspan. Celestial telah mengeluarkan perintah bahwa 4 sekte sumber sungai, serta sekte dari capai tengah dan bawah, mulai bersiap untuk perang. 10.000 tahun telah berlalu sejak perang besar terakhir dengan Willens, dan tibalah saatnya untuk memulai lagi. Kali ini, tembok besar telah runtuh, dan Deathmire tidak lagi seperti dulu. Mudah dibayangkan, betapa mematikan dan merusak perang ini. Bab 983, Tidak Adil. Pada kenyataannya, itu adalah perang yang telah dimulai jauh sebelumnya. Jika Celestial memenangkan pertempuran spektakuler di Willens, pertempuran akan segera pecah. Tapi dia telah kehilangan pertarungan itu, dan kemudian bertemu kekalahan lagi di Galeon Tulang. Kerugian berturut-turut ini menggerogoti kesabaran Celestial. Dan itu diperburuk oleh fakta bahwa Big Fatty Zhang dan beberapa pembudidaya tingkat bawah lainnya benar-benar meninggalkan dunia, sementara dia tetap di belakang, terjebak. Gravekeeper, kamu bajingan, aku tahu kamu punya lebih banyak rencana cadangan. Tapi aku sudah selesai bermain game. Mata berkedip karena kegilaan, Surgawi mengeluarkan dekrit dharmanya. Willens harus dihancurkan. Gravekeeper itu harus dibunuh. Kaisar neraka akan dieksekusi. Mungkin itu akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Mungkin itu akan mengakhiri dunia. Tapi setidaknya Celestial akhirnya akan menjadi penguasa sejati dari semua itu, dan dengan demikian mencapai keinginannya yang lama dihargai untuk membuka World Gate. Dekrit Dharma Celestial mengirim semua negeri Heavenspan ke dalam tindakan. Apakah mereka mau atau tidak, semua pembudidaya di semua sekte harus berpartisipasi dalam upaya perang. Hanya beberapa orang yang tahu alasan sebenarnya dari apa yang terjadi. Bagi yang lain, sudah cukup untuk mengetahui bahwa Willens dan Sungai Heavenspan memiliki permusuhan yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ketika sekte-sekte di tanah Heavenspan bersiap untuk perang, Grand Heaven Master di Willens akhirnya menyerahkan kendali resmi kekaisaran ke Ark Emperor. Tak terhitung suku raksasa biadab yang dimobilisasi, dan 4 Raja Surgawi mengerahkan 4 pasukan besar mereka. Dengan sangat meriah, semua Willens bersiap untuk berperang. 10 Adipati Surgawi, lebih dari 100 Markuise Surgawi, dan klan ahli nujum yang tak terhitung jumlahnya semuanya menyusun kekuatan mereka. Sebagai sersan mayor dari Giant Ghost Legion, Nyonya Merah Debu telah mengenakan baju perangnya, dan berdiri di depan pasukan pembudidaya yang tak berujung. Meronta-ronta dengan aura pembunuh ketika dia menatap ke arah tanah Heavenspan. Namun, jauh di dalam matanya, di tempat di mana tidak ada yang bisa melihat, adalah emosi dan pikiran yang rumit. Dia bukan satu-satunya yang memikirkan Bai Xiaochun. Chen Manyao, Kaisar Neraka, Zhou Hong, dan banyak orang lain yang sekarang tahu siapa Bai Xiaochun sebenarnya semua memikirkannya. Yang benar adalah bahwa sejak tembok besar runtuh, banyak orang telah menunggu perang ini datang. Dan sekarang, itu ada di sini. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, baik Willens dan daerah Heavenspan River sepenuhnya beramai-ramai. Salah satu-satunya tempat damai di dunia adalah di dalam benda ajaib di mana Bai Xiaochun saat ini terjebak. Baginya, itu adalah tanah kultivasi yang suci. Bagi wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak, itu adalah penjara neraka. Apakah itu tekanan kuat dari benda magis, atau keputusasaan yang dirasakan oleh wajah hantu karena tidak dapat menemukan jalan keluar, dia yakin bahwa dia akan didorong sepenuhnya gila. Lebih buruk lagi adalah bahwa petir tampaknya semakin lemah, dan aura Bai Xiaochun lebih kuat. Wajah hantu bisa merasakan bahwa Bai Xiaochun mendekati Deva Realm, yang menyebabkan pikirannya berputar. Kenapa harus seperti ini? Kenapa bajingan itu bisa menyerap energi spiritual di sini, tapi aku tidak bisa? Sialan. Jika dia terjebak seperti aku, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi dia benar-benar dapat meningkatkan basis budidayanya. Wajah hantu melolong ke langit dalam kegilaan, tetapi itu tidak baik.
Setiap hari, dia menjadi semakin lemah, dan lawannya semakin kuat. Jelas, itu pada akhirnya akan mencapai titik di mana dia bukan pertandingan dalam pertarungan. Tidak adil. Hanya memikirkan apa yang mungkin terjadi menyebabkan wajah hantu menggigil putus asa. Dipenuhi dengan perasaan gila, ia mulai mati-matian mencari jalan keluar lagi, yang tiba-tiba membuatnya berpikir tentang surgawi, yang tampaknya dalam kondisi pikiran yang sangat mirip. Aku harus keluar, pikirnya, hampir menangis ketika dia mencari dan mencari. Sementara itu, Bai Xiaochun melakukan segala yang dia bisa untuk meningkatkan basis kultivasinya. Saat dia melakukannya, semakin sedikit kilat terlihat. Energi spiritual dalam item ajaib telah menumpuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi sekarang, Bai Xiaochun perlahan menyerapnya ke dalam dirinya sendiri. Dalam sebagian besar keadaan, dia akan mengalami kesulitan berfokus hanya pada kultivasi begitu lama. Tetapi di dunia benda ajaib, dengan wajah hantu sebagai ancaman besar, dia sangat cemas, dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Wajah hantu itu menakutkan, desahnya. Mempertimbangkan tekanan yang saat ini dia rasakan, dia pergi keluar, sama seperti dia kembali ke Spirit Stream Sect ketika dia mempelajari tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Saat ia menyerap petir, basis budidayanya meningkat, dan tak lama kemudian, ia bisa mendorong Cloud Lightning Forefather Transformation hingga transformasi ke-6. Namun, hal-hal belum berakhir. Tak lama, ia mencapai transformasi ke-7, yang secara bersamaan mendorongnya semakin dekat ke puncak Midfar Realm. Saat auranya tumbuh lebih kuat, warna-warna melintas di langit dunia, dan angin kencang menjerit. Aku sangat kuat sekarang. Begitu aku menerobos ke Deva Realm, aku seharusnya bisa melawan wajah hantu itu. Dipenuhi dengan kegembiraan, dia melanjutkan untuk menyerap lebih banyak kilat. Sebaliknya, gentar wajah hantu tumbuh lebih kuat dengan setiap hari yang berlalu. Saat dia melihat dirinya semakin lemah dan semakin lemah, dia semakin tenggelam dalam keputusasaan. Selain energi spiritual yang ada di petir, ada juga kekuatan hidup yang berlimpah, yang Bai Xiaochun tidak ragu untuk menyerap. Itu memiliki efek mengejutkan pada darah abadinya. Ketika basis budidayanya menembus ke puncak realfa pertengahan, darah abadinya mencapai tingkat 50%. Ketika itu terjadi, matanya bersinar terang dengan bangga. Namun, sebelum dia bisa menikmati kegembiraannya, suara gemuruh bergema saat semua petir menghilang sepenuhnya. Bai Xiaochun membuka matanya dan melihat sekeliling untuk menemukan seluruh area kosong. Pada saat yang sama, wajah hantu itu terlihat di tepi wilayah petir, tampak sama terkejutnya. Pada saat itu, wajah hantu menjadi gila dengan sukacita. Terkekeh nyaring, dia mulai bergerak. Kali ini, kamu mati, Bai Xiaochun. Petik 2 titik. Bai Xiaochun menggigil ketakutan dan mulai mundur. Sialan, mengapa wilayah petir ini sangat tidak stabil? Setelah menyerap petir terlalu lama, itu menjadi kosong, begitu saja. Melihat wajah hantu yang bergegas ke arahnya menyebabkan kulit kepalanya menggeliat sangat keras hingga terasa seperti meledak. Tanpa ragu-ragu, dia mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi, menggunakan heks kematiannya untuk menghilang, muncul kembali di kejauhan, dan kemudian melanjutkan dengan kabur. Di belakangnya, wajah hantu itu benar-benar menjadi gila. Meskipun memiliki basis kultivasinya ditekan, dia berusaha keras untuk mencapai Bai Xiaochun. Dia bisa mengatakan bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Bai Xiaochun yang terkutuk sekarang, dan basis budidayanya turun lebih jauh, maka pada saat mereka bertemu, dia tidak akan memenuhi syarat untuk melawannya. Kemungkinan yang menakutkan itu membuat wajah hantu itu marah. Bai Xiaochun. Dia melolong kegilaan, berteleportasi keluar dari wilayah petir untuk muncul hanya sekitar 300 meter di belakang Bai Xiaochun. Kemudian dia memfokuskan semua kekuatan dewa yang dia bisa, mengirimkan kekuatan penghancur dengan harapan menghancurkan Bai Xiaochun berkeping-keping. Hampir kewalahan oleh sensasi krisis, Bai Xiaochun melepaskan kekuatan basis kultivasi Deva Realm-nya, menggabungkannya dengan semua energi dari darah abadinya. Kemudian,
dia menggunakannya untuk memberi kekuatan pada darah abadinya, memastikan bahwa dia lenyap sebelum hantaman wajah hantu bisa mendarat. Darah menyembur kelar dari mulut Bai Xiaochun saat dia muncul kembali, yang dengan cepat dia bersihkan. Yang benar adalah bahwa sebenarnya tidak masalah cedera apa yang dideritanya seperti ini. Darah abadinya begitu kuat sehingga hampir pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa saat. Bahkan, dia bahkan bisa meminjam beberapa momentum serangan yang masuk untuk melarikan diri lebih cepat. Dia menembak dalam sinar cahaya yang terang, bergerak dengan kecepatan luar biasa ketika wajah hantu mengejarnya, menyerang tanpa henti. Satu gumpalan asap hitam demi satu meletus, tetapi Bai Xiaochun menghindari mereka semua. Meskipun akhirnya ia batuk darah, secara keseluruhan, ia bahkan tidak mulai merasa lelah. Sedangkan untuk wajah hantu, dia sangat tertekan sehingga dia merasa seperti runtuh secara mental. Sialan, sial. Meskipun aku lebih lemah dari biasanya, aku masih tidak mengerti bagaimana orang ini bisa lari begitu cepat dari aku. Petik 2. Bab 984, Hantu Gila. Bai Xiaochun sangat fokus untuk melarikan diri seumur hidupnya sehingga dia tidak memperhatikan seberapa cepat dia daripada pengejarnya. Dia hanya berpikir tentang melarikan diri secepat mungkin. Suara mendesing dan bersiul bergema ke segala arah saat ia menjadi kabur dari bayangan yang memisahkan udara. Sebenarnya tidak mungkin untuk mengatakan yang mana dari mereka yang merupakan bentuk sebenarnya. Wajah hantu itu menjadi sangat gila sehingga dia bahkan menggunakan kartu truf kemampuan ilahi, menyebabkan asap yang mengelilinginya mengembun menjadi bola. Namun dia tidak bisa menutup jarak ketika Bai Xiaochun menuju ke lembah angin. Tidak, dia meratap. Dia mendorong ke depan dengan ledakan kekuatan basis budidaya, menyebabkan bola hitam berubah menjadi banyak panah hitam yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka tidak mungkin untuk menghitung, pemandangan yang menyebabkan Bai Xiaochun menjerit ketakutan ketika dia menyadarinya. Dia menggunakan heks abadi, Bash Mountain Sucking Bash, dan setiap teknik magis lain yang bisa dia pikirkan, bahkan Cloud Lightning Forefather Transformation. Bahkan ketika panah hitam akan mengenai dia, dia memasuki lembah angin. Pada saat itu, panah meledak, menciptakan serangan kuat yang melesat ke lembah angin setelahnya. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun, tetapi dia bahkan tidak melihat dari balik bahunya. Dia hanya menembak lebih dalam ke lembah angin, untuk segera diserang oleh angin yang kuat dan menggigit. Namun, segera setelah angin menyentuhnya, itu berubah menjadi energi mengejutkan dari langit dan bumi yang memasuki pori-porinya dan mulai mengalir melalui tubuhnya. Sayangnya, Bai Xiaochun tidak berminat untuk memperhatikan itu. Dia terus mempercepat, batuk darah berulang-ulang. Hanya ketika dia berada jauh di dalam lembah angin, dia akhirnya berhenti, terengah-engah, dan melihat sekeliling untuk memastikan dia sendirian. Pada saat itu, dia berbalik dan menyadari bahwa wajah hantu itu tidak mengejarnya ke lembah. Akhirnya, dia menghela nafas lega. Kamu pikir kamu bisa membunuh Tuan Bai, kamu hantu tua. Berhentilah bermimpi. Pada titik ini, dia melihat sekeliling lebih dekat, dan menyadari bahwa angin menjerit melakukan apa yang telah dilakukan petir, memenuhi dirinya dengan kekuatan spiritual dan kekuatan hidup. Segera, dia cerah. Huff. Seorang pria terhormat bisa menunggu 1 dekade untuk membalas dendam jika perlu. Dan karena aku, Bai Xiaochun, adalah seorang pria terhormat, aku hanya akan menunggu sampai aku mendapatkan terobosan basis kultivasi aku. Dan kemudian aku akan mengalahkan omong kosong dari hantu tua itu. Hanya memikirkan adegan yang baru saja diputar keluar menyebabkan hatinya bergetar ketakutan. Namun, ada juga sesuatu yang aneh tentang itu. Sekarang setelah kupikirkan, hantu tua itu tampak lebih lemah dari sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa mengejar aku. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memikirkan kembali bagaimana bayi perempuan itu mengatakan bahwa ketika dia mendapatkan lebih banyak kontrol atas dunia, dia akan menekan wajah hantu. Salah satu faktor pasti karena basis kultivasi aku yang meningkat memberi aku kecepatan yang lebih besar. Yang lain adalah bahwa wajah hantu sedang ditekan. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, ia mulai sangat bersemangat sehingga matanya menyala.
Sampai bayi perempuan itu bangun, tidak ada cara untuk keluar dari sini. Itu berarti hantu tua itu terjebak seperti aku, dan semakin lemah terus-menerus. Sementara itu, aku semakin kuat. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Akhirnya, dia melihat ke kejauhan dan berteriak, "Tunggu saja, hantu tua. Setelah aku menerobos, aku akan mengalahkan kamu begitu buruk sehingga Ghost Mother tidak akan mengenali kamu. Jika aku tidak melakukannya, maka nama aku bukan Bai Xiaochun." Petik 2. Dia menguatkan suaranya dengan kekuatan basis budidayanya sehingga bergema keluar dari lembah angin dan sampai ke wajah hantu yang marah. Bai Xiaochun. Dia melolong frustrasi. Setelah mengejar Bai Xiaochun ke lembah angin dan kemudian melihat bahwa angin tidak memengaruhinya, wajah hantu itu benar-benar merasa dirinya turun ke dalam kegilaan. Angin sepertinya hampir memperlakukan Bai Xiaochun seperti leluhur mereka sendiri. Pada titik ini, wajah hantu memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam angin sendiri, hanya untuk menemukan bahwa mereka hampir merobek tubuh jiwanya menjadi serpihan. Dan juga mengambil sebagian dari kekuatan hidupnya. Dia segera mundur. Bai Xiaochun telah melarikan diri secepat maus dengan ekornya terbakar, dan segera di kedalaman lembah angin, meninggalkan wajah hantu merasa benar-benar tak berdaya. Dan mengutuk surga dan bumi untuk cara keji mereka memperlakukannya. Dia tahu bahwa jika keadaan terus seperti ini, maka dia benar-benar selesai. Hanya memikirkan Bai Xiaochun yang mengalami terobosan di lembah angin menyebabkan ekspresi wajah hantu berubah sangat suram. Orang ini akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Jika dia menerobos. Petik 2. Wajah hantu tidak bisa merasa lebih menyesal. Saat ini, dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak masuk ke item sihir terkutuk ini dengan Bai Xiaochun. Bagaimana orang ini bisa begitu tidak masuk akal? Berbalik, dia melarikan diri untuk mencoba mencari jalan keluar lagi. Jika wajah hantu pernah bertemu dengan murid dari Sekte Polaritas Langit Berbintang atau Sekte Petir Sembilan Langit, mungkin para murid itu akan mengatakan kepadanya bahwa apa yang benar-benar menakutkan tentang Bai Xiaochun bukanlah apa yang disebut tidak masuk akal. Melainkan, kemampuannya yang sangat kuat untuk menyebabkan bencana. Setelah semua, kedua sekte sumber sungai telah menjadi saksi fakta bahwa, mengingat keadaan dan sumber daya yang tepat, ia hampir bisa menghancurkan dunia. Tak lama, setengah tahun telah berlalu. Selama waktu itu, persiapan perang selesai, dan kampanye yang diinginkan surga akhirnya dimulai. Kekuatan wilayah sungai Heavenspan menyerbu Willens di 4 front. 4 tentara besar dipimpin oleh sekte sumber sungai, dan diisi dengan kekuatan jangkauan tengah dan rendah. Willens melawan terutama dengan tentara dari 4 Raja Surgawi, yang masing-masing menghadapi salah satu sekte sumber sungai. Perang telah dimulai. Baik Bai Xiaochun maupun wajah hantu tidak menyadari perkembangan ini. Jika Bai Xiaochun tahu, dia akan sangat gugup, dan kemungkinan tidak akan mampu fokus pada kultivasi. Adapun wajah hantu, jika dia tahu, dia akan dipenuhi dengan lebih banyak penyesalan karena mengikuti Bai Xiaochun ke tempat terpencil ini. Di dunia luar, perang antara Willens dan pasukan Heavenspan akan menjadi tambang emas baginya. Dia bisa memakan orang-orang kiri dan kanan, dan pada akhirnya akan mencapai tingkat puncak kekuatan basis kultivasi yang akan memungkinkannya untuk memanipulasi perang untuk keuntungannya sendiri. Sebaliknya, wajah hantu itu bersembunyi di gunung yang rendah, hatinya dipenuhi dengan penghinaan, kejahatan, dan teror. Alasan untuk itu adalah bahwa selama setengah tahun terakhir, basis budidayanya terus menurun. Pada titik ini, dia tidak lagi sekuat setengah dewa, melainkan, di lingkaran besar alam dewa. Itu seperti mimpi buruk yang dia hampir tidak percaya itu nyata. Setelah jatuh begitu jauh di basis budidayanya, ia akhirnya mencapai titik di mana ia tidak berani pergi keluar. Karena itu, ia tetap bersembunyi selama 3 bulan penuh. Beberapa waktu yang lalu, dia ragu apakah akan pergi ke lembah angin atau tidak dan mencoba menemukan Bai Xiaochun. Namun, dia sekarang tidak mampu membunuhnya bahkan jika dia menemukannya. Lebih buruk lagi adalah aura yang dia bisa rasakan di lembah angin, yang sekarang sudah sangat dekat dengan alam deva. Sial, sialan.
Kesedihan dan kemarahan memenuhi dirinya saat dia berpikir tentang seberapa kuat Bai Xiaochun sekarang. Setelah semua, tingkat kekuatannya sendiri sekarang setara dengan lingkaran besar alam dewa. Jika Bai Xiaochun menerobos, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kenapa harus seperti ini? Dia mengerang, meraih asap yang membentuk rambutnya dan menariknya dengan kasar. Dalam ketakutannya, dia hanya bisa dengan hati-hati fokus pada aura Bai Xiaochun dan kemajuannya. Beberapa bulan lagi berlalu, dan basis budidaya wajah hantu turun lebih jauh. Dia sekarang berada di mendiang Deva Realm. Lebih buruk lagi, dia bisa merasakan aura mengamuk di lembah angin, dan itu menyebabkan dia menggigil ketakutan. Gagal, gagal, aku mengutukmu untuk gagal. Dan dengan demikian hantu itu duduk di sana, dengan gugup mengutuk Bai Xiaochun. Sayangnya baginya, aura Bai Xiaochun hanya terus menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, ia mencapai terobosannya, dan masuk ke almarhum Deva Realm. Pada saat itu, wajah hantu meratap putus asa. Itu juga pada saat itulah suara senang meletus dari dalam lembah angin. Baiklah, kamu hantu tua. Tuan Bai datang untukmu. Petik 2 titik titik. Bab 985, Meronta-ronta The Old Ghost. Begitu wajah hantu mendengar kata-kata itu, dia menggigil, menyebabkan aliran asap hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Namun, setelah waktu yang lama berlalu, dan Bai Xiaochun masih belum keluar dari lembah angin, wajah hantu itu tampak kaget, lalu mulai mengutuk ke dalam. Kembali di lembah angin, Bai Xiaochun berdeham, menikmati perasaan terobosannya, dan kekuatan basis budidaya agung yang sekarang dia miliki. Latte Deva Realm, pikirnya. Aku, Bai Xiaochun, akhirnya berada di alam dewa akhir. Mata bersinar karena kegembiraan, dia sekali lagi mengangkat suaranya dan berkata, baiklah, kamu hantu tua. Lord Bai benar-benar datang untukmu kali ini. Petik 2 titik titik. Di luar, ekspresi wajah hantu itu berubah gelap karena marah. Namun, karena dia terbuat dari asap hitam, sulit untuk melihat seberapa gelap itu sebenarnya. Sekarang, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa dia bisa mencapai ke-8 Cloud Lightning Forefather Transformations. Transformasi ke-8 aku sebenarnya setara dengan yang ke-11. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan dalam semua ciptaan, dia pasti dekat. Dan darah abadiku. Menjilat bibirnya, dia mempelajari darah abadinya, dan memastikan bahwa dia telah menembus dalam hal itu juga. Pada saat ini, 60% darah di tubuhnya adalah darah abadi. Itu membuat kekuatan regenerasinya bahkan lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Dalam hal kekuatan hidupnya sendiri, dia sekarang cukup yakin bahwa, bahkan jika langit dan bumi dihancurkan di sekitarnya, dia tidak akan dihancurkan. Ini kekuatan yang tidak pernah terdengar. Pikirnya, merasa lebih percaya diri pada dirinya daripada sebelumnya. Tidak ada yang di bawah level setengah dewa yang bisa mengalahkanku. Dalam kesombongannya, dia tidak bisa membantu tetapi menaikkan suaranya lagi. Baiklah, hantu tua, kali ini, aku benar-benar datang ke sana. Pada saat itu, matanya tiba-tiba berkedip. Mengapa hantu tua itu tidak menanggapi aku? Tampaknya basis kultivasinya benar-benar harus turun. Selama dia berusaha mencapai Deva Realm, dia tidak berhenti memperhatikan hal-hal di luar lembah angin. Karena itu, dia bisa merasakan itu, berkat tekanan dari benda magis, basis kultivasi wajah hantu telah turun. Itu, ditambah dengan ejekan dari sebelumnya, mengkonfirmasi semuanya. Mata bersinar dengan tekad, dia bergerak, meninggalkan lembah angin dan muncul di dunia di luar mereka. Bai Xiaochun tampak seperti angin itu sendiri, badai yang menerjang daratan dengan kekuatan ledakan. Meskipun dia terlihat cukup mengesankan, dia sebenarnya sangat berhati-hati, dan siap untuk kembali pada saat itu juga. Tetapi setelah muncul di tempat terbuka dan berkedip beberapa kali, ia menyadari bahwa wajah hantu itu tidak terlihat. Mata menyala, ia mengirim beberapa akal ilahi, menyebabkan langit dan bumi terdistorsi dari kekuatan belaka. Dalam beberapa saat, seluruh dunia item magis terlihat melalui akal ilahi Deva Realm.
Hanya perlu beberapa saat sebelum dia menemukan wajah hantu, melarikan diri ke arah yang berlawanan. Perasaan ilahi Bai Xiaochun yang instan menguncinya, dia mengkonfirmasi bahwa dia telah jatuh ke alam deva mendiang. Bai Xiaochun segera tertawa terbahak-bahak, menyebabkan semua kegelisahan yang telah menumpuk sejak ia tiba di item ajaib untuk menghilang. Dia tiba-tiba merasa riang dan bersemangat saat dia mulai mengejar. Ingin balapan dengan Lord Bai, kamu hantu tua. Dengan itu, ia memanfaatkan kekuatan penuh basis budidayanya. Menggunakan Hex Abadi dan Bash Mountain Sucking Bash bersama-sama untuk roket di udara dan muncul tepat di belakang hantu menghadapi. Ekspresi wajah hantu itu sangat tidak sedap dipandang, dan amarah membara di hatinya. Bahkan ketika dia melarikan diri dalam kehinaan mutlak, dia membuka mulutnya dan berteriak, menyebabkan mulut asap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembak ke arah Bai Xiaochun. Terkejut, Bai Xiaochun mundur dan melakukan gerakan mantra dua tangan, mengirim ki dingin untuk memenuhi mulut yang menganga. Begitu keduanya bertemu, mulut yang tampaknya mengejutkan itu runtuh menjadi kepulan asap hitam. Sementara itu, ledakan ki dingin melanjutkan langsung ke wajah hantu. Mengutuk dengan pahit, wajah hantu itu terus melarikan diri. Sebaliknya, mata Bai Xiaochun bersinar terang. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Gemuruh booming memenuhi area saat pukulan menghantam wajah hantu, menyebabkan asap yang dikomposisikannya tidak stabil. Jangan mendorong terlalu jauh, Bai Xiaochun. Apakah kamu berani bertarung dengan Lord Bai, kamu hantu tua? Dengan itu, ia menggunakan Cloud Lightning Forefather Transformation ke-8, tumbuh hingga ketinggian 240 meter dan penuh energi. Sigil bulan di mata kirinya bersinar terang, mendorong kecakapan pertempurannya ke ketinggian yang lebih tinggi. Meskipun dia tidak cukup di tingkat dewa, dia tentu sangat dekat. Melambaikan tangannya, dia menyerang lagi, dan wajah hantu itu tidak berdaya untuk melawan. Situasi di antara mereka berdua telah sepenuhnya terbalik, dan terlepas dari kenyataan bahwa wajah hantu tahu ini akan terjadi, masih sulit untuk menerimanya. Ledakan terdengar, dan wajah hantu itu hancur oleh serangan tinju Bai Xiaochun. Untaian asap hitam yang tak terhitung banyaknya dengan cepat membentuk kembali ke gambar wajah hantu, yang mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dahulu kala, Ghost Mother telah mengandalkan dukungan dari seorang Archaean untuk menangkapnya, dan juga memperlakukannya dengan sangat sopan. Di sini, Bai Xiaochun, seseorang yang bisa dihancurkan oleh wajah hantu dengan mudah jika basis budidayanya tidak ditekan, memukulnya dengan kekuatan mematikan. Wajah hantu itu sangat marah sehingga suaranya bergetar ketika dia berteriak, "Jangan paksa tanganku, Bai Xiaochun. Fudge, aku tidak memaksamu untuk melakukan apapun. Aku hanya memukulmu." Bai Xiaochun merasa luar biasa karena semua tekanan dari sebelum mencair, digantikan oleh kegembiraan yang luar biasa. Berteriak di bagian atas paru-parunya, dia melangkah maju dan melepaskan serangan tinju lainnya. Lebih banyak ledakan terdengar. Siapa yang memaksamu untuk mencoba membunuhku sebelumnya? Serangan tinju lagi. Wajah hantu tidak bisa menghindar dari jalan waktu. Tidak ada jumlah jeritan atau kemampuan ilahi atau teknik magis yang ada gunanya. Sekali lagi, tubuhnya runtuh, untuk direformasi sesaat kemudian. Siapa yang memaksamu untuk mengejarku ke tempat ini? Bai Xiaochun menyerang dengan tinjunya lagi. Siapa yang memaksamu untuk terus mengejarku begitu kita terjebak di dalam? Aku berlari ke daerah petir itu, dan kamu masih tidak akan membiarkan aku pergi. Petir menghilang, dan kamu mulai mengejarku lagi. Dia menekankan semua yang dia katakan dengan serangan tinju, yang masing-masing menyebabkan wajah hantu hancur dan berubah. Aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun. Wajah hantu itu melolong marah. Akhirnya, dia tidak tahan lagi, dan menerjang Bai Xiaochun. Namun, sebelum dia bisa mendekat, Bai Xiaochun bersandar dan menendang, menanamkan kakinya langsung ke wajah hantu. Cukup Bragger, bukan, masih berpikir kamu bisa membunuhku. Wajah hantu pecah dan kemudian terbentuk kembali bersama, di mana Bai Xiaochun menghancurkannya lagi. Akhirnya, dia mengulurkan tangan, meraih wajah hantu dengan rambut asapnya, dan menghancurkannya ke tanah.
Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan ilahi, hanya kekuatan tubuh kedagingannya, dan kekuatan dari Cloud Lightning Forefather Transformation. Jeritan terdengar saat Bai Xiaochun menginjak wajah hantu, yang hancur dan berubah sepanjang waktu. Akhirnya, itu membakar beberapa kekuatan hidup untuk mencoba melarikan diri. Menjentikkan lengan bajunya, Bai Xiaochun mengangkat dagunya dan dengan bangga berkata, "Kamu pikir kamu bisa lari? Jika aku tidak mengalahkan kamu sampai kamu menangis paman, maka nama aku bukan Bai Xiaochun." Petik 2. Dengan itu, dia terus mengejar. Bab 986, Mati. Ledakan gemuruh memenuhi seluruh dunia benda magis, bercampur dengan jeritan wajah hantu, yang hatinya dipenuhi dengan kegilaan dan penghinaan. Bai Xiaochun, dia melolong. Jika aku keluar dari sini, aku akan membantai seluruh klanmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membuatmu menjadi lentera langit. Petik 2. Tentu saja, dia tahu bahwa berteriak dengan cara ini tidak berguna, dan mungkin membuat Bai Xiaochun ingin membunuhnya lebih lagi. Tapi dia terlalu frustrasi, dan jika dia tidak melampiaskannya, maka dia kemungkinan akan meledak secara fisik sebelum Bai Xiaochun bahkan membunuhnya. Cukup marah, kata Bai Xiaochun dengan tatapan tajam. Mendengus dingin, dia mempercepat, dan lebih banyak ledakan terdengar. Wajah hantu itu hancur dan berubah lagi dan lagi. Akhirnya, ketika jelas bahwa dia tidak bisa melarikan diri, matanya menyala kegilaan, dan dia mulai membakar jiwa ilahi untuk mengobarkan sihir rahasia. Suara letupan terdengar, dan dia menghilang ke udara. Bai Xiaochun bergumam, dia mengirim akal ilahi untuk mencoba melacak wajah hantu, tetapi setelah menyapu seluruh dunia benda ajaib itu, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Dia datang dari luar angkasa, dan cukup kuat untuk melawan surga. Aku kira dia pasti memiliki beberapa teknik aneh lain yang bisa dia gunakan. Setelah beberapa perenungan, dia masih tidak mau menerima kekalahan begitu mudah. Dia yakin bahwa lawannya mungkin bisa bersembunyi, tetapi tidak akan bisa melakukannya selamanya, dan pasti tidak akan bisa melarikan diri dari dunia benda ajaib. Pada gilirannya, itu berarti bahwa dia akan dapat menemukannya cepat atau lambat. Ah, terserahlah, aku akan membiarkan dia lolos sekarang. Kemudian ketika aku bosan, aku bisa melacaknya dan mengepel lantai dengannya. Aku tidak percaya dia berani melawan aku. Ketika aku, Bai Xiaochun, kesal, aku bahkan menakuti diri sendiri. Mendengus dingin, ia menyingkirkan wajah hantu itu dari benaknya dan kembali ke lembah angin untuk melanjutkan kultivasinya. Saat ini, mengalahkan wajah hantu yang hampir tidak masuk akal telah meningkatkan suasana hatinya secara signifikan. Sementara itu, di daerah pegunungan acak yang jauh di kejauhan, udara berdesir dan terdistorsi, dan wajah hantu dengan hati-hati muncul di tempat terbuka. Pada awalnya, dia agak buram, seolah-olah dia masih di dalam dunia, tetapi dipisahkan darinya oleh lapisan ketidakjelasan. Penghalang hening itu adalah cara kunci dia menghindari akal ilahi Bai Xiaochun. Namun, dia jelas dalam kondisi yang sangat lemah, sihir rahasia yang dia gunakan datang dengan harga yang sangat curam. Bai Xiaochun, geramnya dengan pahit melalui gigi yang terkatup. Saat ini, dia merasa putus asa dan kehilangan, meskipun meletakkan segala sesuatu di telepon, dia gagal, meninggalkannya di ambang menangis. Sebulan penuh berlalu, yang dihabiskan wajah hantu itu dalam teror hina. Dengan setiap saat yang berlalu, dia khawatir Bai Xiaochun mungkin tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah siksaan yang benar. Sebaliknya, Bai Xiaochun merasa lebih diberkati daripada sebelumnya. Saat ia terus berlatih kultivasi di lembah angin, tempatnya di alam dewa akhir tumbuh sangat stabil. Sedihnya, angin juga mulai melemah, sampai suatu hari, mereka lenyap. Setelah pengalamannya di wilayah petir, itu tidak mengejutkan bagi Bai Xiaochun. Mata bersinar dengan antisipasi, dia melihat ke arah lautan air hujan. Aku ingin tahu, apakah aku akan menjadi dewa di sini. Gembira oleh pikiran belaka, dia menuju ke daerah hujan. Segera, dia tiba, dan bahkan tidak berhenti sebelum memasuki area. Sama seperti kilat dan angin,
hujan yang turun dipenuhi dengan energi spiritual dan kekuatan hidup. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak saat ia menuju ke kedalaman wilayah itu, duduk bersila, dan mulai menyerap energi spiritual di sana. Dunia benda ajaib itu tumbuh sangat sunyi dan tenang. Berbulan-bulan berlalu, dan wajah hantu itu terus rebus dalam kepahitan dan ketakutan akan prospek Bai Xiaochun yang tiba-tiba berusaha membunuhnya. Itu semua diperburuk oleh fakta bahwa Bai Xiaochun semakin kuat dari hari ke hari, sedangkan wajah hantu terus mengalami penurunan basis budidaya. Pada saat ini, dia sepenuhnya berada di pertengahan Deva Realm, tingkat kelemahan yang memenuhi hatinya dengan meningkatnya tingkat teror. Dia tidak pernah berani keluar di tempat terbuka, dan hanya bisa berdoa agar Bai Xiaochun terus menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Meskipun berharap bahwa Bai Xiaochun telah melupakannya, dia juga terus mengutuknya dengan segala cara ganas yang bisa dibayangkan. Aku mengutukmu untuk mati oleh ledakan spontan. Aku mengutukmu untuk mengalami penyimpangan energi, dan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Aku, yang pernah menjadi seorang kuasa arcayan yang perkasa, bisa sekali saja membunuh segerombolan cacing seperti Bai Xiaochun hanya dengan lambaian jari aku. Tingkat intimidasi ini konyol. Aku pasti akan membalas dendam suatu hari nanti. Petik 2 titik titik. Wajah hantu itu memandang ke atas ke langit dan mengingat kembali kejayaan masa lalunya, yang merupakan satu-satunya hal yang memberinya keberanian untuk terus berjalan dalam situasi ini. Mungkin itu kutukan tajam dari wajah hantu itu, atau mungkin ada alasan lain, tapi sore itu, Bai Xiaochun membuka matanya. Dia tiba-tiba merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang jahat mengintai di luar lautan hujan. Setelah berpikir sejenak, dia sampai pada kesimpulan bahwa itu pasti wajah hantu. Hantu tua itu pasti mengatakan hal-hal buruk tentangku. Setelah melihat ke kejauhan, dia melesat keluar dari daerah hujan. Alih-alih mengirimkan akal ilahinya, ia hanya mengandalkan sensasi kejahatan untuk mulai melacak sumbernya. Wajah hantu itu bersembunyi di pegunungan, menggertakkan giginya, ketika tiba-tiba wajahnya jatuh. Lalu dia mulai bergerak. Detik berikutnya, ledakan menggema dari tempat yang baru saja didudukinya, disertai gelombang kejut yang besar. Berteriak, wajah hantu itu melarikan diri, muncul ke dalam untaian asap hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melarikan diri ke segala arah. Saat itulah Bai Xiaochun keluar entah dari mana. Jadi, itu benar-benar kamu mengutukku, kamu hantu tua. Dengan itu, dia menggunakan heks kematian dalam kombinasi dengan serangan tinju. Sasarannya bukan hantu, melainkan tempat acak di udara. Pukulan itu menyebabkan lubang hitam muncul, gaya gravitasi yang menyebabkan semua helai asap hitam yang melarikan diri berhenti bergerak. Jeda singkat itu adalah semua yang dibutuhkan Bai Xiaochun. Melambaikan lengan bajunya, ia melepaskan kekuatan dari Deva Realm, menciptakan badai yang memenuhi seluruh area. Asap hitam hancur, membentuk beberapa saat kemudian menjadi wajah hantu penuh, yang kemudian mencoba melarikan diri ke arah yang berbeda. Sekali lagi, dia menggunakan sihir rahasianya yang mahal untuk menghilang. Merasa kesal, Bai Xiaochun memutuskan untuk tidak kembali ke wilayah hujan, tetapi malah menghabiskan beberapa bulan berikutnya dengan seksama mencari-cari dunia benda ajaib. Kadang-kadang, sihir rahasia wajah hantu akan kedaluarsa, dan Bai Xiaochun akan menemukannya, di mana ia akan dipaksa untuk menggunakan sihir rahasia lagi. Dan dengan demikian Bai Xiaochun mengusir wajah hantu tanpa letup. Setelah 1 bulan lagi tanpa istirahat, wajah hantu berada di ambang kehancuran total, dan diyakinkan bahwa jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, roh ilahinya pada akhirnya akan berakhir tanpa perlu Bai Xiaochun untuk menyerang. Dia tidak akan menyerah sampai aku mati, kan? Wajah hantu itu telah turun begitu jauh hingga menjadi kegilaan sehingga dia hampir mati di dalam. Lagi-lagi dia menggunakan sihir rahasianya, dan ketika Bai Xiaochun menemukannya kali ini, dia berputar, matanya merah. Api meledak di sekelilingnya, dan dia melolong seolah siap bertempur sampai mati. Melemparkan hati ke angin, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sejauh ini. Padahal biasanya dia hanya ada dalam bentuk kepala, tiba-tiba, dia tumbuh batang dan 4 anggota badan. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi patung hitam pekat.
Itu bukan patung ilusi. Itu jasmani, dan memiliki aura yang kuat, seperti dewa perang. Tanpa ragu, patung itu menerjang ke arah Bai Xiaochun. Aku adalah seorang kuasa arcayan yang perkasa. Aku sudah hidup lebih lama dari yang bisa kamu bayangkan. Akan lebih baik mati daripada disiksa oleh orang-orang seperti kamu. Mungkin kamu menggunakan cara curang untuk menang, tapi aku tidak tahan lagi. Mungkin aku akan mati, tapi setidaknya aku akan mati dengan bermartabat. Baiklah, jika kamu ingin aku mati, Bai Xiaochun, maka bawalah. Petik 2. Wajah hantu itu mendekat, terkekeh-kekeh, jelas-jelas berniat keluar dalam nyala api kemuliaan. Adapun Bai Xiaochun, matanya berkilauan saat dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan melepaskan kepalan tangan kaisar yang mati. Langit dan bumi bergetar hebat ketika kaisar bayangan muncul di belakangnya dan juga mengepalkan tinjunya. Ketika pukulannya mendarat di patung hitam pekat, itu meledak berkeping-keping. Aura kematian menyebar ke segala arah, dan puing-puing yang tersisa dari patung itu tersebar ke tanah. Tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang bisa dirasakan, seolah-olah wajah hantu itu benar-benar mati. Serangan balasan itu menyebabkan seluruh tubuh Bai Xiaochun bergetar saat ia terhuyung mundur sekitar 300 meter di sana, dia mendongak ke arah puing-puing, ekspresi curiga di wajahnya. Mati. Bab 987, Perang Meningkat. Itu terlalu mudah, bukan? Dia sudah mati, begitu saja. Bai Xiaochun berjalan kembali ke patung-patung yang hancur dan memeriksa mereka dengan cermat. Benar saja, mereka memancarkan aura kematian yang kuat. Perasaan ilahinya tidak mengungkapkan jejak kekuatan hidup apapun. Dan bahkan tidak mengambil beberapa keping patung dan mempelajarinya dengan cermat memberikan bukti bahwa wajah hantu itu masih hidup. Setelah semua, wajah hantu telah ditekan sampai ke tengah Dewa Deva, sedangkan Bai Xiaochun berada di Dewa Deva akhir. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa membunuh seseorang di pertengahan Deva Realm akan mudah baginya. Apa yang membuat Bai Xiaochun curiga adalah bahwa, sebelum ditekan, wajah hantu itu mampu bertarung dengan surgawi. Dia adalah lawan yang tangguh, dan seorang kuasa arcayan pada saat itu. Dia mengerutkan bibirnya berpikir ketika dia mempertimbangkan untuk kembali ke budidaya dirinya. Namun, dia tidak bisa menghilangkan kecurigaannya, jadi dia mengirim akal ilahi untuk mengisi seluruh dunia dari benda ajaib itu. Hanya setelah tidak menemukan bukti lebih lanjut, dia memutuskan untuk pergi. Meskipun telah melihat wajah hantu mati dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya bahwa itu benar. Namun pada akhirnya, dia tidak terlalu khawatir dengan situasinya. Dunia benda magis itu masih disegel, dan oleh karena itu, hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, wajah hantu itu benar-benar mati. Kedua, entah bagaimana dia berhasil melarikan diri dari benda ajaib itu. Ketiga, dia memalsukan kematiannya. Adapun reruntuhan patung, dia memutuskan untuk tidak membawanya. Jika wajah hantu itu benar-benar mati, puing-puingnya akan sia-sia. Jika dia hidup, maka mungkin itu memiliki beberapa fungsi tersembunyi. Tetapi pada akhirnya, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa membawanya pergi. Sebulan lagi berlalu. Setiap beberapa hari, Bai Xiaochun akan kembali ke puing-puing patung dan mempelajarinya dengan cermat. Itu tidak pernah bergerak, dan aura kematian di sekitarnya perlahan menghilang. Jelas, sisa-sisa patung itu perlahan-lahan berubah menjadi puing-puing biasa. Akhirnya, akal ilahi Bai Xiaochun bahkan tidak bisa mengambil jejak aura kematian wajah hantu itu. Tidak mungkin, dia benar-benar mati. Aku masih bersenang-senang. Kecurigaan Bai Xiaochun mulai memudar. Sebulan lagi berlalu, dan dia tidak bisa mendeteksi aura wajah hantu itu. Jika aku menghapus kemungkinan kedua dari daftar, maka itu berarti dia benar-benar mati, atau dia memalsukan kematiannya. Aku kira aku perlu melakukan beberapa tes. Setelah menggosok dagunya dengan pikiran, dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua puing-puing. Biarkan aku memberitahumu, kamu hantu tua, memalsukan kematianmu tidak akan ada gunanya. Jika itu yang terjadi di sini,
kamu akan menyesalinya. Dia membuat beberapa ancaman lagi, tetapi tidak mendapat respons dari puing-puing. Akhirnya, dia mendengus dingin, mengumpulkan puing-puing, dan kembali ke daerah hujan. Mengingat seberapa banyak energi spiritual yang diserap Bai Xiaochun, air hujan semakin melemah dan semakin langka. Pada saat dia membawa puing-puing patung itu kembali, itu hanyalah gerimis. Cukup membiarkan air untuk menaburkan puing di atas puing tidak tampak seperti rencana yang baik, jadi dia menemukan sebuah kolam, tempat dia melemparkan puing-puing ke dalamnya. Kemudian dia melakukan gerakan mantra, menyalurkan air hujan dalam jumlah besar ke dalam kolam sampai penuh. Kemudian dia duduk di sana dan memperhatikan puing-puing itu dengan cermat, berharap metode ini akan dapat mengkonfirmasi atau menyangkal kecurigaannya. Lagi pula, dia ingat betapa berbahayanya kilat bagi wajah hantu di daerah petir. Itu sama dengan angin di lembah angin. Berdasarkan apa yang bisa ia tebak, hujan dari daerah ini seharusnya memiliki efek yang sama. Setelah puing-puing itu tenggelam di dalam air, itu tetap tak bergerak untuk sementara waktu. Namun, setelah beberapa saat, gumpalan kekuatan hidup muncul, dan puing-puing mulai berkedut dan bergetar. Kemudian, sesaat kemudian, teriakan serak keluar. Hal-hal belum berakhir di antara kita, Bai Xiaochun. Mata bersinar, Bai Xiaochun menjawab, jadi kamu benar-benar memalsukan kematianmu, kamu hantu tua. Sesaat kemudian, puing-puing di air hujan menghilang begitu saja. Memalsukan kematianmu tidak akan ada gunanya ketika Lord Bai ada di sekitar. Sambil tertawa dengan sungguh-sungguh, dia mengirimkan akal ilahinya, dan bisa segera mendeteksi aura wajah hantu. Tanpa ragu, dia mulai mengejarnya. Tepat di luar wilayah hujan, puing-puing patung memudar menjadi ada, runtuh menjadi asap hitam, dan kemudian terbentuk kembali ke wajah hantu. Dia jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan matanya bersinar dengan rasa takut, serta kemarahan yang tidak bisa dilepaskan. Setelah diyakinkan bahwa Bai Xiaochun tidak akan berhenti sampai dia mati, dia telah memalsukan kematiannya sendiri. Itu adalah satu-satunya rencana yang bisa dibuatnya. Untuk membuat semuanya tampak realistis, dia benar-benar mati. Bagaimanapun, ia ada sebagai tubuh jiwa, dan mengembangkan sihir hantu. Karena itu, sejauh yang dia ketahui, ada sedikit perbedaan antara kematian asli dan kematian palsu. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, maka tidak peduli apa yang Bai Xiaochun pilih untuk lakukan dengan puing-puing, itu akhirnya akan berubah menjadi abu. Setelah siklus 60 tahun berlalu, wajah hantu itu akan terbangun dari dalam abu. Sayangnya, Bai Xiaochun yang sangat skeptis benar-benar telah membawanya ke wilayah air hujan, dan menenggelamkannya dalam akumulasi energi spiritual yang sangat besar. Energi itu menumbangkan keadaannya akan kematian palsu, dan kemudian menimbulkan rasa sakit yang menghebohkan padanya saat menggerogoti kekuatan hidupnya yang sebenarnya. Pada saat itu, dia dipaksa untuk bangun. Dia tidak diberi pilihan lain selain mengambil tindakan, jangan sampai kekuatan hidupnya benar-benar terkuras. Pada akhirnya, dia sekali lagi menggunakan sihir rahasianya untuk melarikan diri dari daerah hujan. Tentu saja, setiap kali dia menggunakan sihir rahasia, itu berbahaya dan melelahkan. Namun, tidak ada kelelahan yang bisa melampaui keputusasaan yang dia rasakan. Surga, dia meratap dengan getir. Apa yang aku lakukan salah dalam hidup aku? Mengapa aku harus dibungkus dengan Bai Xiaochun yang terkutuk surga ini? Pada titik ini, dia sudah bisa merasakan aura mengamuk Bai Xiaochun mendekat. Menggigil dalam keputusasaan, dia kembali meminta sihir rahasianya untuk melarikan diri. Bai Xiaochun keluar dari udara tipis sesaat kemudian, melihat sekeliling, dan kemudian berdeham. Hei hantu kecil, katanya keras. Cepat dan sembunyi, aku datang untukmu. Menghilang, dia sekali lagi mulai melacak hantu menggunakan metode sebelumnya. Beberapa bulan lagi berlalu, selama waktu itu Bai Xiaochun menikmatinya dengan saksama, dan wajah hantu itu berkubang dalam kesengsaraan. Bai Xiaochun akan bekerja pada kultivasinya sedikit, dan kemudian melacak wajah hantu dan memukulinya sedikit. Akhirnya,
wajah hantu itu akan menggunakan sihir rahasianya untuk melarikan diri. Ketika Bai Xiaochun dalam suasana hati yang baik, dia hanya akan mengejar hantu itu beberapa kali sebelum membiarkannya pergi. Ketika dia dalam suasana hati yang buruk, dia akan mengejarnya tanpa henti sampai menangkapnya dan membawanya kembali ke daerah hujan. Either way, lolongan wajah hantu memenuhi dunia item magis setiap hari. Bulan-bulan yang berlalu seperti kesengsaraan seumur hidup bagi wajah hantu. Pada titik ini, basis budidayanya telah jatuh ke alam deva awal. Sebaliknya, Bai Xiaochun membuat kemajuan konstan. Darah abadinya sekarang sudah 70% lengkap, dan basis kultivasinya semakin dekat dengan lingkaran besar alam dewa. Bulan-bulan berlalu, dan hujan lenyap. Mungkin dia mulai bosan mengotak-atik wajah hantu, atau mungkin karena basis budidaya yang akan datangnya, tetapi dalam kedua kasus itu, dia menghabiskan lebih sedikit waktu melukai wajah hantu. Yang begitu bersemangat tentang perembangan yang dia menangis senang. Sementara itu di dunia luar, kekuatan wilayah sungai Heavenspan berperang dengan Willens. Pertempuran itu membangun. Hampir 50% pembudidaya dari jangkauan atas, tengah, dan bawah telah dikerahkan, kekuatan besar yang mengguncang langit dan bumi. Pasukan Heavenspan adalah penjajah dalam konflik yang sangat berdarah. Willens tidak memiliki sumber daya yang sama dengan para pembudidaya Heavenspan, tetapi memiliki pasukan jauh lebih banyak. Semua suku, semua klan, semua raja dan adipati surgawi, dan masing-masing dari 4 raja surga bertarung dengan mata merah. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Kedua belah pihak telah kehilangan dewa dalam pertempuran. Setiap kali hal seperti itu terjadi, surga bergetar. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa, para pakar setengah dewa dari kedua belah pihak telah mulai mengambil bagian dalam konflik. Medan perang adalah Willens, dan pada titik ini, 4 raja surga berhadapan dengan para leluhur dewa dari 4 sekte sumber sungai. Bab 988, Lingkaran Hebat. Ketika perang di luar berkobar seperti api yang tak terhentikan, hujan lenyap di dalam dunia benda ajaib. Meskipun basis kultivasi Bai Xiaochun tidak mengalami terobosan, darah kematiannya sekarang 70% lengkap. Ketika itu terjadi, Bai Xiaochun menjadi sangat kuat sehingga dunia tampak berbeda baginya. Seolah-olah hanya melihat sekeliling menyebabkan cahaya di sekelilingnya menjadi lebih gelap. Dia bergolak dengan kekuatan hidup ke titik di mana dia cukup yakin bahwa meskipun dia tidak bisa hidup selamanya, dia sangat dekat dengan tingkat itu. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa tidak ada cara untuk menguji kekuatannya. Wajah hantu itu sekarang sangat lemah sehingga dia menggigil ketakutan hanya dengan melihat Bai Xiaochun, melakukan eksperimen padanya tidak akan terlalu efektif. Namun, setelah beberapa pemeriksaan diri, dia cukup percaya diri untuk menilai dirinya sendiri. Bahkan jika aku hanya menggunakan 30% dari basis kultivasi dan kekuatan tubuh kedagingan aku akan sekuat aku di masa lalu. Mungkin aku bahkan cukup kuat untuk bertarung dengan setengah dewa. Dia menghela napas dalam-dalam membayangkan meninggalkan dunia benda ajaib dan mengejutkan semua orang. Aku masih bisa menjadi lebih kuat, pikirnya. Merasa gembira, dia bangkit berdiri dan menuju yang terakhir dari 4 area di dunia, wilayah api. Sekarang dunia sudah kehilangan petir, hujan, dan angin, rasanya sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun Bai Xiaochun tidak bisa memastikan, dia cukup yakin bahwa, ketika dia mengalami trans, dia bisa merasakan aura bayi perempuan. Sekarang aku memikirkannya, dia harusnya hampir menyelesaikan pekerjaannya. Setelah memasuki daerah api, dia menemukan salah satu dari banyak gunung berapi di sana. Di mana dia duduk bersila untuk memulai budidaya. Energi surga dan bumi mengalir ke arahnya, perlahan-lahan mendorong darah abadinya ke tingkat 80%. Adapun basis budidayanya, dia sekarang merayap semakin dekat dan lebih dekat ke lingkaran besar alam dewa. Sekarang, dia telah mencapai titik di mana setiap kali dia menyedot energi spiritual di sekitarnya, itu menyebabkan seluruh wilayah api bergetar. Wajah hantu itu bisa merasakan apa yang terjadi, dan itu melahirkan keputusasaan dan ketakutan yang meningkat di dalam dirinya.
Basis kultivasinya adalah pada titik di mana ia akan turun dari tingkat Deva ke tahap Naschen Soul. Ketika itu terjadi, kemungkinan bahwa jika Bai Xiaochun mengacaukannya, dia akan dibunuh. Aku harus keluar dari sini, pikirnya, menangis. Sekali lagi, dia tidak bisa tidak bersimpati dengan bagaimana perasaan surgawi. Di luar, aku bisa membuat daging cincang dari Bai Xiaochun terkutuk ini. Wajah hantu tahu bahwa, sekali di luar dunia harta ajaib, ia tidak akan dibatasi dan ditekan. Dia bisa memulihkan basis kultivasinya, dan kembali pada tingkat yang sama dengan ketika dia bertarung melawan surga. Dan dia sudah lama bersumpah bahwa, ketika itu terjadi, dia akan mendapatkan balasan atas semua rasa sakit dan penderitaan yang dia alami dengan melampiaskan Bai Xiaochun. Saat wajah hantu berkubang dalam kepahitan, Bai Xiaochun melanjutkan kultivasinya, dan 1 tahun lagi berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaochun tidak membunuh wajah hantu. Namun, wajah hantu itu berharap pada banyak kesempatan dia bisa mati. Fakta bahwa ia telah bertahan selama 1 tahun tampak seperti keberuntungan murni. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa kali Bai Xiaochun datang untuk memukulinya selama waktu itu. Ketika Bai Xiaochun dalam suasana hati yang baik, dia akan memukulnya sekali. Tetapi jika suasana hatinya sedang buruk, dia akan memukulnya berulang kali. Itu mencapai titik di mana wajah hantu berhenti menggunakan sihir rahasianya. Setiap kali Bai Xiaochun datang untuknya, dia hanya akan berbaring dan menutup matanya dengan putus asa. Dia sudah lama mencapai dasar batu. Semakin dia melawan, semakin Bai Xiaochun tampaknya menikmati dirinya sendiri, sedangkan semakin dia pasrah pada nasibnya, semakin bosan dia jadinya. Dia sekarang telah terjebak dengan Bai Xiaochun selama lebih dari 2 tahun, dan siksaan yang dihasilkan telah membakar citra Bai Xiaochun jauh ke dalam jiwa ilahi. Bersama dengan rasa teror yang tak terlukiskan. Sejauh yang dia ketahui, Bai Xiaochun adalah individu yang paling menakutkan yang pernah dia temui. Penyesalan mengganggunya terus-menerus. Dia menyesal bahkan semakin dekat dengan Bai Xiaochun, dan menyesal dengan bodohnya tetap tinggal ketika Ghost Mother pergi. Keputusan itu kemungkinan besar adalah keputusan terburuk yang pernah dibuatnya sepanjang hidupnya. Ketika dia telah ditangkap oleh Ghost Mother di dunia luar, dia tidak pernah mengalami siksaan seperti ini. Dia sebagian besar baru saja menggunakannya untuk melemparkan ketakutan ke dalam hati musuh-musuhnya. Pada banyak kesempatan, dia teringat kembali pada saat itu ketika dia membiarkan surgawi meraihnya. Pada saat itu, dia tidak akan pernah bisa menduga bahwa melarikan diri dari kendali Ghost Mother dan melarikan diri dari surga akan berakhir dengan dia berada dalam cengkeraman Bai Xiaochun yang menakutkan. Dia ingin mati pada banyak kesempatan, dan kepahitan yang dia rasakan membuatnya terus-menerus mengingat kembali kejayaan masa lalunya untuk membuat dirinya terus maju. Orang ini benar-benar tidak manusiawi. Itu adalah kata-kata yang bergema di benaknya setiap kali dia memikirkan Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun memperhatikan bagaimana wajah hantu itu menyerah, dan bahkan tidak melawan, ia mulai merasa agak buruk. Di sisi lain, dia senang membalik meja dan bisa mengalahkan penganiaya sendiri. Pada beberapa kesempatan, dia mempertimbangkan untuk tidak memukuli wajah hantu itu, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ini adalah seorang ahli semu Archaean yang tanpa henti mencoba membunuhnya. Pikiran tentang wajah hantu ini hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya yang miskin memastikan bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk memukulinya. Sekarang aku memikirkannya, hidupku sebenarnya cukup legendaris. Aku memukul setengah dewa, aku memukul celestial, dan sekarang aku telah memukul seorang kuasa Archaean ke titik di mana dia bahkan tidak bisa melawan. Sambil mendesah, dia merenungkan bahwa basis kultivasinya benar-benar menjadi sangat kuat pada tahun lalu. Sekarang, api di daerah api sudah hampir habis. Basis kultivasinya berada di ambang terobosan, dan darah kematiannya 80% lengkap. Dia relatif yakin bahwa setelah menyerap sisa lautan api, dia akan mencapai lingkaran besar alam dewa. Selama setahun terakhir, ia merasakan aura bayi perempuan itu tumbuh semakin kuat. Berdasarkan apa yang dia tahu,
karena dia telah menyerap energi spiritual dari 4 wilayah utama di dunia, perpaduannya dengan item ajaib telah tumbuh lebih lengkap. Saat aku menyerap semua api dan mencapai terobosanku pasti akan menjadi saat ketika dia sepenuhnya bergabung dengan item ajaib. Mata berkedip. Dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan melambaikan tangannya di depannya. Apa yang tersisa dari nyala api mulai berputar ke arahnya, mengelilinginya. Tentu saja, api itu tidak menyakitinya sama sekali. Itu berubah menjadi energi spiritual yang mengalir ke pori-porinya, menyatu dalam lorong energinya, dan menjalari seluruh tubuhnya. Kemudian, dia menggunakannya untuk bahan bakar cloud transformasi Forefather ke-10. 9 transformasi pertama akan mengarah ke alam dewa akhir, dengan transformasi ke-10 dan ke-11 menjadi legenda di alam, dan sangat sulit untuk dipupuk. Namun, karena bagaimana Bai Xiaochun telah menggabungkannya dengan Sun Moon Fast Sky Incantation, ia dengan mudah bisa menguasainya. Sekarang, jika dia ingin mencapai terobosannya, dia harus berhasil dengan transformasi akhir. Ketika dia melakukannya, matahari yang menyala akan muncul di mata kanannya, yang akan menjadi foil sempurna untuk bulan yang cerah di mata kirinya. Itu akan menjadi manifestasi akhir dari kekuatan Cloud Lightning Forefather. Karena itu adalah kombinasi dengan Sun Moon Fast Sky Incantation, itu agak berbeda dari versi Master Cloud Lightning. Namun, itu masih melampaui batas teknik, dan bahkan akan mengejutkan bagi orang yang awalnya menemukannya. Cloud Lightning. Bai Xiaochun bergumam, matanya berkilauan saat api melaju ke arahnya. Forefather. Suara gemuruh memenuhi dunia item ajaib saat Bai Xiaochun bergetar, menghirup celana compang camping saat basis kultivasinya melonjak. Tiba-tiba, mata kanannya berubah menjadi sesuatu seperti lubang hitam yang mengisap semua api di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, wilayah api tidak memiliki nyala sama sekali di dalamnya. Transformasi ke-11. RUUUMBLE. Dunia bergetar keras ketika mata kanannya meredup lebih terang dan lebih terang sampai bayangan matahari muncul. Pada saat yang sama, basis budidayanya meroket, menembus ke lingkaran besar alam dewa. Energi Bai Xiaochun naik ke ketinggian yang luar biasa, mengguncang dunia, menyebabkan wajah hantu bergetar, menyebabkan tanah berguncang, dan menyebabkan langit terdistorsi. Ketika semua itu terjadi, sebuah wajah muncul di atas. Itu bukan wajah Bai Xiaochun, melainkan bayi perempuan. Matanya terpejam, seolah-olah ini adalah momen kritis dalam perjalanannya untuk menjadi robot roh. Bai Xiaochun bangkit, mengabaikan bayi perempuan dan bukannya mengangkat tangan kanannya. Setelah mengepalkannya, suara pecah keluar, dan dia merasakan darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mulai bersinar dengan cahaya merah tua, seolah-olah ia telah menjadi semacam keilahian darah. Tekanan yang tak terlukiskan mulai membebani dia, menghancurkan segala sesuatu di daerah itu. Jika ada murid dari divisi aliran darah di sini untuk menemuinya, mereka akan terguncang sampai ke inti, dan akan yakin bahwa mereka sedang melihat leluhur darah mereka. Darah abadi, 80% lengkap. Bab 989, Keadaan Suram. Perang antara wilayah Heavenspan dan Willlands terus meningkat. Pada titik ini, hampir 70% pembudidaya dari 4 sungai telah dikerahkan. Sejumlah besar pembudidaya memastikan bahwa 4 tentara besar seperti panah tajam yang bisa menembus apapun yang menghalangi mereka. Mereka menusuk jauh ke dalam Willlands, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Willlands telah dirugikan sejak awal, dan sekarang mereka dikalahkan di setiap belokan. Bahkan keikutsertaan keempat Raja Surgawi tidak dapat mengubah gelombang perang secara keseluruhan. Saat para leluhur-leluhur dari 4 sekte sumber sungai membombardir mereka dengan kemampuan ilahi, mereka dipaksa untuk menyerahkan semakin banyak wilayah. Garis depan mulai menyusut ketika pasukan Willlands jatuh kembali, baik untuk membeli ruang bernafas dan mencari kesempatan untuk menyerang kembali. Ketika sekte sumber sungai maju dari timur, barat, selatan dan utara, mereka menduduki lebih dari 30% dari Willlands, dan pada dasarnya dikelilingi oleh Wildelanders. Sejak saat itu, perang itu melibatkan pengetatan pengepungan, dan bergerak maju menuju apa yang akan menjadi pertempuran terakhir.
Pertempuran dalam perang ini jauh lebih pahit daripada dalam perang di masa lalu. Biasanya, hal-hal tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Namun, Surgawi sudah mati pada hasil ini, dan memberikan 4 sekte sungai sumber tidak ada pilihan lain selain bertarung dengan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan. Faktor lain yang berperan dalam situasi ini adalah bahwa Gravekeeper itu sudah tua dan lemah, dan tidak bisa melindungi Willens seperti dulu. Dan Kaisar Neraka yang baru belum sepenuhnya matang dalam perannya, dan hanya bisa bertindak secara pasif. Mempertimbangkan segalanya, adalah wajar bahwa pertempuran akan lebih putus asa daripada sebelumnya dalam konflik sebelumnya. Ketika Willens menyerahkan lebih banyak wilayah, konflik antara para deva menjadi lebih umum, dan lebih banyak korban yang terjadi. Pada titik ini, lebih dari 10 dewa telah terbunuh secara kolektif. Selanjutnya, pertempuran antara para dewa telah meningkat ke sifat yang mematikan. Meskipun belum ada setengah dewa yang mati, mungkin tidak akan lama sebelum itu terjadi. Korban sangat tinggi di kalangan Wildelanders. Seluruh suku raksasa buas telah musnah, meninggalkan petak-petak Willens yang luas berserakan mayat dan sisa-sisa perang. Tentara keempat Raja Surga itu juga tidak bernasib baik. Mereka kelelahan, namun, mengertakkan gigi dan bertarung terus. Tampak jelas bahwa perang ini hanya akan berakhir dengan satu sisi benar-benar musnah. Tidak akan ada penyerahan diri. Tidak akan ada belas kasihan, hanya ada satu hasil bagi yang kalah, kematian. Itu adalah ultimatum yang diberikan Surgawi kepada Gravekeeper. Baik buka World Gate, atau saksikan garis keturunan Ark Emperor dihancurkan, bersama dengan setiap pembudidaya Wildelander. Pada saat yang sama, banyak yang terpilih naik menjadi terkenal di Wildlands. Gong Sun Yi, Zhou Hong, Chen Manyao, Su San. Mereka semua mengalami pembaptisan dengan darah dan api, dan melalui situasi yang mematikan seperti itu, tumbuh menjadi pria dan wanita sejati. Itu sama dengan Nyonya Merah Debu, yang memimpin Legiun Hantu Raksasa dalam kampanye spektakuler untuk melawan Starry Sky Dao Polarity Sect. Ketiga sekte sumber sungai lainnya benar-benar terguncang oleh hasil pertempuran itu. Tentu saja, para pahlawan bangkit di antara sekte Heavenspan juga, orang-orang yang melakukan perbuatan luar biasa dan mengilhami sesama pembudidaya mereka. Seolah-olah, seluruh dunia adalah bunga layu yang, dengan cara menghancurkan, menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk mekar dalam kemuliaan bercahaya. Dewa, penggarap jiwa yang baru lahir. Ahli formasi inti, itu sama dengan mereka semua. Di sekte penangkal sungai, itu terjadi dengan Song Ke, Sangguan Tianyu, Su Baochai, dan dewa mereka, Patriarch Spirit Stream. Orang-orang mati setiap hari, sampai Wildlands kehabisan darah. Di satu lembah tertentu di wilayah Giant Ghost King, Wildelanders bertempur dengan koalisi sekte besar dari Middle Reaches. Patriarch Spirit Stream ada di sana, juga Song Junwan dan Bruiser. Para pembudidaya sekte penentang sungai tidak terlalu antusias dengan perang ini, demikian juga para Wildland dari Legiun Hantu Raksasa. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang sangat tertarik untuk bertarung sampai mati, mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Setelah semua, pasukan Heavenspan dipimpin oleh Bai Zentian dari Sekte Polaritas Langit Berbintang. Saat ini, matanya merah karena cemas. Meskipun pasukan Heavenspan memiliki keuntungan, dan memenangkan perang secara umum, sering ada insiden terisolasi di mana Wildelanders akan mengejutkan mereka dan menimbulkan banyak korban. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Legiun Hantu Raksasa telah berbaring menunggu di lembah ini, dan berhasil mengepung para pembudidaya Heavenspan, yang tidak dapat melepaskan diri. Di satu sisi lembah, Nyonya Merah Debu yang kelelahan berdiri memandangi para pembudidaya Heavenspan, memadukan emosi di matanya. Sepanjang perang, dia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari pertempuran kultivator dari Sekte Penangkal Sungai. Tetapi seiring pertempuran terus-menerus, itu menjadi semakin sulit. Nyonya Mengapit Merah Debu adalah banyak pembudidaya dari Giant Ghost Legion, yang matanya merah darah saat mereka menatap ke lembah. Yang diperlukan hanyalah satu perintah dari Nyonya Merah Debu, dan mereka akan menyerang dengan kekuatan mematikan.
Juga di antara pasukan Willens adalah para pembudidaya dari Ark Emperor City, termasuk beberapa Markuise Surgawi dan 2 Adipati Surgawi. Meskipun secara teknis mereka mengungguli Nyonya Merah Debu, selama masa perang, mereka biasanya akan mematuhi perintah para pemimpin militer. Nyonya Merah Debu bisa merasakan bahwa semua orang di sekitarnya ingin berkelahi, dan bahwa kehidupan orang-orang di lembah pada dasarnya ada di tangannya. Dia menutup matanya untuk waktu yang lama. Setelah menarik napas panjang, dia membukanya lagi. Bunuh mereka, tapi luangkan sebanyak yang kamu bisa dari Sekte Penangkal Sungai. Ini adalah pertama kalinya dia secara terbuka menyatakan bahwa pembudidaya Sekte Penangkal Sungai tidak boleh dibunuh. Kata-katanya menyebabkan keributan yang hampir seketika. Itu adalah salah satu keajaiban surgawi dari Ark Emperor City yang berbicara paling keras. Rekan Daois Simo, aku tidak tahu mengapa kamu menyukai Sekte Penangkal Sungai, tapi aku bisa memberitahumu bahwa jika kita menahan, mereka tidak akan menjadi satu-satunya yang akan melarikan diri. Adapun Markuise Surgawi lainnya, mereka mengerutkan kening dan memandang Nyonya Merah Debu. Hanya Adipati Surgawi yang tampaknya sudah menebak apa yang dipikirkannya. Dengan mata menyala-nyala, Nyonya Merah Debu dengan dingin berkata, Bai Xiaochun berasal dari sekte yang membela sungai. Jika kamu tidak peduli untuk membuatnya kesal, maka lanjutkan dan bunuh rakyatnya. Petik 2. Bai Xiaochun. Seketika Markis Surgawi mendengar nama, Bai Xiaochun, dia menggigil kelihatan, dan bahkan megap-megap. Pada titik ini, bukan rahasia besar bahwa Bai Xiaochun telah menyamar sebagai Bai Hao di masa lalu. Markuise Surgawi lainnya juga terguncang, dan teringat kembali semua hal yang terjadi ketika Bai Xiaochun berada di Ark Emperor City. Beberapa dari mereka bahkan nyaris mengalami penggeledahan. Mereka semua hampir menyembahnya di masa lalu, dan tentu saja, mereka semua tahu bahwa dia adalah master dari Kaisar Neraka. Setelah bertukar pandang, Markuise Surgawi tersenyum pahit, tetapi menahan lidah mereka. Dan ketika pertempuran dimulai, mereka mengindahkan perintah Nyonya Merah Debu. Yang benar adalah bahwa adegan serupa akan mulai diputar di lokasi lain di Willens. Akhirnya, pertempuran di lembah itu berakhir. Di bawah kepemimpinan Patriark Spirit Stream, para pembudidaya Sekte Penangkal Sungai melarikan diri ke kejauhan. Nyonya Merah Debu diam-diam memperhatikan mereka pergi. Di mana kamu, Bai Xiaohun? Gumamnya. Kenapa kamu melakukan ini? Sambil mendesah, dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, Bai Xiaochun kembali ke dunia item sihir, darah abadinya baru saja mencapai tingkat 80%. Basis kultivasinya sekarang berada di lingkaran besar alam dewa, dan seluruh dunia di sekitarnya bergetar. Auranya sekarang melampaui kultivator biasa di lingkaran besar. Sebagai contoh, Chen Haosong tidak mungkin mengukurnya sekarang, tidak lebih dari kunang-kunang dapat dibandingkan dengan bulan purnama. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dunia luar. Pikirnya, mengambil napas dalam-dalam. Sekarang setelah daerah api itu kosong, dan tidak ada lagi energi spiritual di sekitarnya, ia berharap lebih dari sebelumnya bahwa ia dapat segera pergi. Menatap wajah bayi perempuan di atas kepala, dia mengirimkan akal ilahi dan mengkonfirmasi bahwa paling banyak, itu akan memakan waktu 3 hari lagi sebelum proses fusi selesai. 3 hari, iya. Mata berkedip dia melihat ke kejauhan, ke tempat wajah hantu itu bersembunyi. Hantu tua itu lemah sekarang, tapi begitu dia keluar dari sini, basis budidayanya akan kembali normal. Saat ini, ia memiliki banyak tenaga hidup yang tersisa. Sangat disayangkan untuk membiarkannya sia-sia. Aku ingin tahu, apakah aku bisa menggunakan kekuatan hidupnya untuk mendorong darah kematianku ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin 100%. Pada titik itu, aku akan memegang kendali penuh atas teknik God Killer. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, ia memukul tasnya untuk memegang untuk menghasilkan parasol abadi. Kemudian, dia mulai berjalan menuju wajah hantu. Bab 990, bertahan di sana. Wajah hantu itu berbaring di tempat persembunyiannya, menatap kosong ke langit ke wajah bayi perempuan itu. Setelah beberapa saat berlalu, dia menghela nafas, hatinya dipenuhi dengan kepahitan dan kegembiraan. Jadi,
Bai Xiaochun yang menjijikkan akhirnya berhasil menembus. Bukanlah hal yang mudah untuk bertahan selama bertahun-tahun siksaan ini. Tapi sekarang Bai Xiaochun telah menerobos, dan energi spiritual dari 4 wilayah di dunia abis, wajah hantu yakin bahwa saat kritis telah tiba. Jiwa itu akan menjadi otomat roh. Ketika itu terjadi, Bai Xiaochun terkutuk itu pasti akan membuat robot membuka dunia. Ekspresi wajah hantu itu adalah salah satu kegembiraan dan antisipasi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa begitu dia bebas dan di tempat terbuka, basis kultivasinya akan kembali normal. Ketika itu terjadi, dia akhirnya bisa membuat Bai Xiaochun menyesali keberadaannya. Saat ini, dia perlu melakukan segala daya untuk membuat Bai Xiaochun percaya bahwa dia sangat berbahaya sehingga dia bahkan tidak akan mengancam untuk terbang. Bahkan, dia bahkan berharap bisa membuat Bai Xiaochun datang mencoba menangkapnya. Jika itu terjadi, ia akan bekerja sama sepenuhnya, semua karena keyakinannya bahwa sihir rahasianya akan memungkinkannya untuk melarikan diri nanti. Namun, aku tidak bisa menempatkan semua harapanku di Bai Xiaochun terkutuk itu. Jika dia benar-benar membuang-buang otak yang tidak bisa melihat nilaiku, dan tidak berencana untuk menangkapku, ya, aku masih tidak takut. Sebuah sinar dingin berkelap-kelip jauh di dalam mata wajah hantu itu. Yang benar adalah bahwa dia sudah mempersiapkan momennya selama 2 tahun. Meskipun basis budidayanya telah ditekan sampai ke tingkat jiwa Naschen, ia masih berhasil membangun cadangan kekuatan jiwa ilahi yang bisa ia gunakan dalam satu serangan yang kuat. Itu adalah serangan berdasarkan, bukan pada kecakapan pertempuran, tetapi pada kekuatan teleportasi. Itu akan menghabiskan hampir setengah dari jiwanya yang ilahi, tetapi dalam situasi di mana Bai Xiaochun tidak berusaha menangkapnya, ia dapat menggunakannya untuk menerobos ke tempat terbuka sendiri. 2 rencana. Manapun aku pergi, aku pasti akan berhasil, dan memulihkan basis kultivasi aku. Tunggu saja, Bai Xiaochun. Bahkan ketika hatinya melonjak karena kegembiraan, ekspresinya berkedip. Dia datang. Aura menakutkan Bai Xiaochun sekarang mendekat dengan kecepatan tinggi. Dia dengan cepat menekan gemetar kegembiraannya dan menempelkan tatapan kosong di wajahnya saat dia menatap ke langit. Siapapun yang memandangnya akan berpikir bahwa ekspresinya adalah salah satu dari keputusasaan yang membingungkan. Namun, hatinya hidup dengan tingkat kehati-hatian dan kehati-hatian yang tinggi. Tak lama, langit dan bumi bergetar, dan bahkan udara berubah saat Bai Xiaochun muncul. Dia berhenti di atas wajah hantu, melayang di udara, ekspresi bangga di wajahnya saat dia menjentikkan lengan bajunya. Ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu, kamu benar-benar hantu. Hati hantu itu berkedut karena disebut hantu nakal, tetapi dia tidak berani membiarkan hal itu muncul di luar. Mencoba untuk terlihat sama bingungnya, dia terus menatap kosong ke langit. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa wajah hantu itu tampaknya tidak memiliki niat untuk merespons, ia berdeham dan kemudian beralih ke tatapan yang lebih mengancam. Lihat aku, kamu benar-benar hantu. Geramnya, melepaskan beberapa fluktuasi basis kultivasi dari lingkaran besar alam dewa. Secara instan, warna-warna liar muncul di langit saat Bai Xiaochun akan memenuhi seluruh area. Keinginannya begitu kuat sehingga memengaruhi seluruh dunia benda sihir, membuatnya seolah-olah setiap pikiran dan tindakannya didukung oleh hukum magis. Tatapannya adalah tatapan surga, dan tekanan yang membeban darinya adalah kekuatan surgawi. Bahkan, dia tampak seperti personifikasi seluruh langit dan bumi. Dia juga bersinar dengan cahaya yang sangat indah yang hampir tampak seperti pakaian saat dia melayang di udara, spektakuler dalam setiap aspek. Meskipun banyak orang awam tidak akan bisa melihat buktinya, dan hanya akan kagum dengan penampilan umumnya, wajah hantu itu bisa melihat lebih dalam. Deva bentuk Will Heavenly, pakaian dunia, wajah hantu itu menggigil. Setelah semua, Deva membentuk kehendak surgawi adalah ekspresi tertinggi dari alam Deva, dan menunjukkan bahwa penggarap tersebut benar-benar telah bergabung dengan surga dan bumi. Keinginan kultivator itu telah menjadi kehendak langit, dan pikirannya adalah pikiran semua ciptaan. Bai Xiaochun terkutuk ini memang memiliki bakat yang mengejutkan. Tidak setiap dewa mencapai Deva Sapes Will Heavenly,
juga tidak banyak yang mampu memanggil pakaian dunia. Itu biasanya muncul hanya ketika seseorang hendak masuk ke alam demigod. Wajah hantu itu merasa cukup terkoyak. Setelah semua, satu-satunya hal yang berada di luar Deva Sapes Heavenly Will adalah alam demigod. Di alam dewa, seorang kultivator akan menggabungkan kehendaknya dengan surga dan bumi, meminjam kekuatan ciptaan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi para dewa, membuka dunia mereka sendiri. Ketika jiwa spiritual mereka menjadi jiwa ilahi sejati, dewa mereka akan bisa mengungguli langit dan bumi, dan pada kenyataannya, bahkan bisa menekan mereka. Ketika Bai Xiaochun memperhatikan secercah syok samar di mata wajah hantu itu, dia merasa cukup senang dengan dirinya sendiri. Merupakan hal yang luar biasa untuk menjadi sangat menarik, terutama ketika orang yang melihatnya mampu melawan surgawi, dan juga ingin membunuhnya. Ada gerakan berkedip, dan Bai Xiaochun muncul di sebelah wajah hantu. Tiba-tiba, mungkin untuk melihat cahaya gelap parasol abadi di tangannya. Aku tidak memiliki sedikit kekuatan hidup untuk kultivasi aku. Kamu, seorang kuasa arcayan yang perkasa, kemungkinan besar memiliki banyak kekuatan hidup. Pikiran meminjamkan aku sedikit. Meskipun, kurasa itu tidak seperti kamu bisa menolak, kan? Menjilat bibirnya, dia menikam Eternal Parasol ke arah wajah hantu yang menggigil. Wajah hantu ingin membalas, tetapi tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa pintu masuk ke item magis akan segera terbuka, dia mengertakkan gigi kiasannya dan fokus pada antisipasi balas dendam di masa depan. Perlahan dan tenang, dia menutup matanya. Tunggu saja di sana, selama 3 hari lagi. Aku sudah bertahan selama 2 tahun. Hanya 3 hari lagi, petik 2 titik. Namun, wajah hantu itu sangat meremehkan kekuatan parasol abadi untuk menguras kekuatan hidup. Begitu memasuki tubuhnya, kekuatan gravitasi besar meletus dari dalam payung. Mata wajah hantu itu tersentak terbuka dan bersinar dengan tidak percaya ketika jeritan keluar dari bibirnya. Pada saat yang sama, kekuatan hidupnya mulai masuk ke parasol abadi secepat mustang liar. Hanya dalam beberapa napas waktu, 2% dari seluruh kekuatan hidupnya hilang. Itu sangat mengejutkan sehingga reaksi langsungnya adalah mulai berjuang. Namun, setelah mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu hanya akan menjadi 3 hari sampai robot roh bangun, dia menahan diri. Aku harus bertahan di sana. Ketika Bai Xiaochun menyadari betapa banyak kekuatan kehidupan mengalir ke dirinya melalui parasol abadi, matanya mulai bersinar terang. Meskipun dia tahu bahwa wajah hantu akan memiliki kekuatan hidup yang luar biasa, itu jelas melampaui harapannya. Segera, darah abadinya, yang saat ini kira-kira 80% lengkap, mulai menggila. Orang ini pada dasarnya adalah pil kebon yang besar. Mungkin aku harus mengkonsumsinya seperti pil obat yang sebenarnya. Jantung berdebar, dia mendorong Eternal Parasol sedikit lebih dalam, menyebabkan kekuatan hidup mengalir lebih bebas. Sementara itu, hantu itu melolong ke dalam saat 10% dari seluruh kekuatan hidupnya memudar. Ketakutan, dia akan mulai berjuang ketika dia melihat sorot mata Bai Xiaochun, dan menggigil. Dia akan melahapku. Surga, kenapa dia melakukan ini? Sialan. Pergi makan orang lain, kenapa tidak kamu? Aku harus bertahan di sana. Wajah hantu itu ketakutan, tetapi syukurlah, Bai Xiaochun sampai pada kesimpulan bahwa mengkonsumsi wajah hantu seperti pil akan terlalu berbahaya. Sedih untuk wajah hantu, ekspresi wajah Bai Xiaochun tidak cocok dengan keputusannya, menyebabkan hantu melayang di ambang kehancuran mental total. Waktu berlalu. Segera, 40% kekuatan hidup wajah hantu itu telah diserap oleh Bai Xiaochun. Jiwa ilahi wajah hantu itu sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan dan layu. Pada beberapa kesempatan, ia mempertimbangkan untuk bertarung, tetapi sorot mata Bai Xiaochun membuatnya takut. Setelah mencapai titik 40%, Bai Xiaochun beristirahat. Mengekstrak parasol abadi, ia pergi mencari lokasi yang cocok untuk melakukan meditasi, dan memanfaatkan semua kekuatan kehidupan dengan tepat. Pada saat itu, wajah hantu itu menghela nafas lega.
Melihat sekeliling dengan pahit pada dunia, ia fokus pada antisipasinya pada akhir periode 3 hari. Bai, Xiao, Chun, tunggu saja sampai aku keluar dari sini. Aku pasti akan mengambil kembali semua kekuatan hidup itu, dengan penuh minat. Aku tidak percaya kamu ingin memakan aku. Apakah kamu bahkan manusia? Aku akan makan kamu.